Kamu menggunakan racun. Mata Wu Xuang mengungkapkan cahaya dingin, dan aura yang kuat melonjak di sekelilingnya. Sebagai seorang apoteker, jadi bagaimana jika yang mengetahui racun? Yang Fan berkata dengan tidak setuju, dan cahaya aneh di matanya menghilang. Dia juga tahu betul bahwa tidak mungkin membunuh Wu Xuang dengan racun, kecuali pihak lain berada dalam jangkauan racun dan mengizinkannya melakukannya. Selain itu, teknik beracun Yang Fan ini hanya setingkat Xiao Cheng, dan tidak dapat digunakan selama gerakan cepat. Oke, Wu Xuang memuntahkan sepotong darah hijau, dan wajahnya kembali tenang. Kamu adalah seorang kultivator abadi. Kamu bisa menggunakan mantra, jimat, senjata ajaib, termasuk racun pada titik ini, auranya melemah sedikit. Dengan senyum bahagia menggantung dari sudut mulutnya. Tentu saja Yang Fan tidak akan berpikir bahwa pihak lain menyerah karena keracunan. Faktanya, Wu Xuang telah menangkis kekuatan beracun, dengan kondisi tingkat tinggi, ketahanannya juga sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah menyerap sejumlah besar aura dari dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan agungnya sendiri. Saya pikir mengendalikan ranah kekuatan ke tingkat ini akan cukup untuk menekan Anda di wajah biasa Wu Xuang, sebuah senyuman mekar, dan dia berkata perlahan, kemampuan bertahan Anda lebih baik dari yang saya bayangkan. Apakah ini terkait dengan keterampilan aneh yang kamu latih? Namun, mulai sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara Wu Xuang tiba-tiba berhenti, seperti logam di paragraf ini, dengan aura pembunuh, melintas di matanya. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir tidak ada seorang pun di bawah biksu tingkat tinggi yang dapat melakukannya. Yang Fan menunjukkan ekspresi bangga untuk pertama kalinya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada aneh, karena teknik kultivasi saya unik di dunia, tidak dapat dikalahkan. Sebut saja melawan langit. Hahaha, melawan langit. Wu Xuang tertawa. Jadi kamu juga ingin melawan langit, sepertinya kita berpikiran sama. Jadi kamu juga ingin melawan langit. Kesombongan dalam Wu Xuang kata-kata hampir mengejutkan Yang Fan. Apa yang dia katakan melawan langit ditujukan pada level latihan. Apa yang dikatakan Wu Xuang adalah sebuah sikap ketidaktaatan pada Dao langit dan bumi. Ayo, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku yang sebenarnya. Aura Wu Xuang berubah secara halus, ketika Yang Fan menguncinya. Dia tiba-tiba memiliki ilusi menghadap lautan luas. Samar-samar, Yang Fan merasakan konsep artistik yang mirip dengan Xian Hongjue dari tubuh Wu Xuang. Itu adalah ranah yang tampaknya mampu menampung gunung, sungai, dan laut. Wajah Yang Fan bermartabat, dan dua batu bata biru muncul di depannya, memancarkan cahaya biru terang. Fiuh! Tiba-tiba, Wu Xuang menamparkan telapak tangan, dan Yang Fan menangkap hantu di matanya. Telapak tangan tak terlihat yang panjangnya sekitar 10 kaki menepuk kepalanya dengan kekuatan lembut. Yang Fan hanya merasa bahwa dia diselimuti lapisan bayangan, seolah-olah tutup panci besar telah jatuh dari langit, tidak peduli apa dia tidak bisa lepas dari belenggu. Pergi. Yang Fan membalik tangannya, dan batu bata biru berubah menjadi batu besar setinggi 3 kaki, seperti tembok kota, dengan palang horizontal di depannya. Ledakan. Batu bata cian bergetar, dan rune dan cahaya emas pucat segera meredup, dan tiba-tiba tenggelam. Kulit Yang Fan berubah drastis, dan dia dengan cepat mengangkat batu bata biru lainnya untuk membentuk garis pertahanan kedua. Batu bata cian kedua juga bergetar, dan cahayanya sedikit redup, tetapi hampir tidak bisa menahan pukulan itu. Serangan yang mengerikan. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan Wu Xuang yang tampaknya bersahaja. Memanggil. Tiba-tiba, Wu Xuang melambaikan tangannya, dan energi pedang yang tak terlihat, samar-samar mengungkapkan cahaya dingin yang redup, melintas di udara, dan menebas kepala. Yang Fan merasa seperti terjebak di gudang es, merasa darahnya akan membeku. Sepertinya kita tidak bisa terus pasif seperti ini. Yang Fan diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa membiarkan Wu Xuang meluncurkan gelombang serangan yang lebih kuat. Fusion. Formula dua tangan Yang Fan melintas seperti hantu, dan dia mengeluarkan dua kata nyaring. Dua batu bata biru di depannya tiba-tiba bersandar satu sama lain, dan lingkaran filamen transparan menembus ke dalam dua batu bata biru, menyatu menjadi satu tanpa membedakan satu sama lain. Segera, cahaya cian yang menyilaukan meledak, dan paksaan yang lebih tebal dan lebih intens menutupi area tersebut. Apa yang terbentang di depan mataku adalah batu bata persegi besar sepanjang 5 kaki, sederhana dan tebal, ditutupi dengan tekstur emas yang samar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing, cahaya dingin melintas di kehampaan, dan energi pedang yang tak terlihat menyerang dalam sekejap.
Dan tekstur logam pada bata persegi besar berfluktuasi, menghasilkan rune misterius satu persatu, dan lingkaran cahaya mengalir, membentuk penghalang pelindung yang kuat. Sial, penghalang yang dibentuk oleh rune emas bergetar hebat, cahayanya sedikit redup, dan memblokir pukulan kuat ini tanpa kerusakan. Pergilah. Cahaya dingin melintas di mata Yang Fan, dan begitu formula di tangannya berubah, dia segera mengambil kesempatan untuk mengubah pertahanan menjadi serangan. Wosh! Sebuah bukit yang terjalin hijau dan emas jatuh dari langit, dan tekanan yang luar biasa dan tak tertahankan menimpa Wushuang. Pada saat ini, dalam jarak beberapa mil, semua cahaya ditutupi oleh pukulan ini, dan bahkan matahari yang terik di langit menjadi redup. Tangan Wushuang sedikit gemetar, tetapi ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Kekuatan yang kuat dari senjata spiritual kelas atas membuatnya merasakan sedikit krisis. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan mengelus tangannya mundur di udara, kekuatan yang kuat lahir dari tubuhnya. Tiba-tiba, tangan dan lengannya diselimuti oleh cahaya dingin perak yang redup. Sesaat sebelum senjata spiritual kelas atas hendak mengenai kepalanya, Wushuang tetap tidak bergerak, seolah mabuk dalam keadaan yang luar biasa. Bahkan tanah longsor dan letusan gunung berapi di depan matanya tidak bisa membuatnya terganggu sedikitpun. Yang Fan samar-samar merasakan sedikit kegelisahan. Kesombongan Wushuang bukan tanpa alasan. Break. Wushuang mengangkat telapak tangan yang bersinar dengan cahaya keperakan, dan menyambar seperti kilat. Tiba-tiba, Yang Fan merasakan petir melintas. Bang! Cahaya perak dingin dan cahaya biru emas bertabrakan. Batu bata biru sebesar bukit dan senjata spiritual yang luar biasa bergetar, dan aura di atasnya terkelupas lapis demi lapis, dan redup setengahnya dalam sekejap mata. Wushuang mencibir, dan menyerang dengan tangan lain seperti kilat, dengan aura membuka dunia. Ledakan. Batu bata cian bergetar lagi, aura meredup hingga ekstrim. Ambil. Kulit Yang Fan berubah, dan dia segera melambaikan tangannya, dan batu bata biru berbalik di depannya, jejak kengerian melintas di matanya. Wushuang ini benar-benar menakutkan, bahkan berani mengguncang senjata spiritual kelas atas. Akan baik-baik saja jika itu adalah senjata spiritual biasa, tapi ini adalah senjata magis yang berat. Di bawah satu pukulan, ada kekuatan 10.000 kati, ditambah dengan kekuatan supranatural gravitasi yang mengerikan, bahkan jika seorang biksu berpangkat tinggi datang sendiri, dia tidak akan berani menantangnya dengan mudah. Jika Hu Fei, yang kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat, akan menderita serangan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Tapi Wushuang melakukannya, dengan sepasang telapak tangan daging dan darah, di bawah tubuh fisik yang sempurna dan alam seni bela diri yang luar biasa, dia melakukannya. Wushuang melayang di udara, matanya sedalam laut, dia menatap Yang Fan, dan berkata dengan ringan jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, pertempuran yang menentukan hari ini harus berakhir setelah selesai berbicara, dia mengangkat. Telapak tangan perak perlahan terbuka, lalu menamparkan Yang Fan dengan keras. Hah! Dalam sekejap, Yang Fan merasa bahwa area tempat dia berada terjepit erat oleh udara di sekitarnya dan aura langit dan bumi, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh biksu tingkat rendah. Yang Fan hampir kehilangan keberanian untuk melawan di dalam hatinya. Pada saat ini, apa yang ditunjukkan Wushuang adalah ranah seni bela diri yang sebanding dengan tingkat tinggi. Setiap gerakan, sepertinya mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Bentak. Tangan besar yang tak terlihat menghantam lapisan pelindung di depan Yang Fan. Kekuatan agung melonjak ke Yang Fan melalui senjata spiritual kelas atas. Ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya, dan dia hampir hancur dan kehilangan kesadaran. Yang Fan hanya merasa bahwa tubuhnya ringan, dan senjata spiritual di bawah kakinya tidak tahu di mana itu hilang, dan itu meraung dengan kekuatannya yang besar. Dian indera, suara angin terdengar keras, dan angin kencang masuk ke dalam tubuh. Tubuhnya telah terbang beberapa mil, dan kemudian tenggelam jauh ke dalam gunung. Ledakan. Gunung yang tingginya ratusan meter di depan saya bergetar hebat, dan sebagian besar lapisan tanah retak, hampir runtuh. Ketika debu dan asap menghilang, sosok Yang Fan tidak terlihat. Namun, masih ada nafasnya di lapisan tanah gunung. Hanya saja nafas itu menghilang, semakin lemah dan semakin lemah. Ternyata dia dikubur hidup-hidup. Wushuang berdiri dalam kehampaan dan mendesah pelan, kamu adalah lawan yang baik, tapi sayangnya aku ingin membunuhmu hari ini, yang menyuruhmu mengambil hati orang yang kucintai. Jika tidak, masalah ini akan tetap ada di hatiku. Bekas luka yang tak terlupakan. Saat dia berbicara, ada sedikit kesedihan di matanya. Tapi tidak apa-apa,
jika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, Anda bisa mencurahkan seluruh energi Anda untuk kendo. Tubuh Yang Fan rusak parah, dengan banyak patah tulang, sebagian meridian pecah. Dan bahkan hatinya hancur. Pada saat ini, kesadaran Yang Fan hampir koma. Untungnya, pada saat kritis, dia meninggalkan separuh pikirannya di ruang Xianhong. Di tanah hijau dengan radius ratusan kaki, ribuan aliran mengalir untuk memperbaiki lukanya dengan cepat. Lagi pula, tebakanku benar, cincin Xianhong dapat menyelamatkan hidupku di saat-saat kritis. Yang Fan menghela nafas ke dalam, dan ketika urat jantungnya diperbaiki, dia segera melarikan diri dari bahaya hidup dan mati. Untungnya, dia hanya di level tinggi, dan dia belum benar-benar melangkah ke level tinggi, jika tidak, cedera ini akan sulit untuk ditangani. Yang Fan diam-diam bersukacita. Pada saat yang sama, secara diam-diam, dia melakukan kungfu kayu mati, nafas di tubuhnya berangsur-angsur tersembunyi, dan semua an di tubuhnya berhenti berfungsi. Pada saat ini, dia tampak seperti orang mati. Mati dia meninggal. Shuang sedikit terkejut, merasa sedikit tiba-tiba di hatinya. Dia membuka kesadarannya, mencari sebentar, dan menemukan bahwa Yang Fan benar-benar mati. Sayang sekali kau masih satu langkah lagi untuk memaksaku menghunus pedangku dan menggunakan serangan terkuat. Shuang tampak sedikit menyesal. Yang Fan berbaring di lapisan tanah, diam-diam menjalankan kungfu kayu mati, indranya menyatu dengan lapisan tanah, bumi tanpa sadar. Dia mendengar penyesalan Shuang dengan sangat jelas. Jika aku berpura-pura mati seperti ini, aku bisa membodohi Shuang dan menyelamatkan banyak masalah. Pikir Yang Fan. Namun, dia sedikit tidak rela di hatinya, dia masih memiliki kartu truf dan kartu trufnya, jadi dia belum menggunakannya. Shuang menghela nafas pelan, melihat ke tempat Yang Fan dikubur hidup-hidup, berbalik, dan perlahan terbang menuju Kyoto. Pada saat yang sama, Yang Fan, yang terbaring di dasar lapisan tanah, merasa sedikit tidak rela. Anak ini memiliki potensi yang mengerikan. Jika Anda benar-benar menyerah pada ini, Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan ancamannya di masa depan. Hati Yang Fan sangat menakjubkan. Anda bisa bersembunyi sebentar, tetapi Anda bisa bersembunyi seumur hidup. Shuang, yang mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, baru saja terbang sejauh 1 atau 2 mil ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menoleh, melihat ke medan perang tadi, dengan sedikit kejutan di matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, "Keluarlah, aku tahu kamu belum mati." Pada saat itu, Yang Fan merasa rasa niat membunuh dan keengganan di dalam hatinya, yang membuat kungfu kayu mati tampak sempurna. Indera Shuang sangat tajam, dan indera niat membunuh dan niat bertarungnya telah mencapai tingkat dewa. Dia memiliki tubuh manusia yang sempurna dan terlahir sebagai pejuang. Yang Fan masih terbaring di lapisan tanah, tetapi setelah mendengar suara ini, dia menghela nafas lega. Tiba-tiba, aura lembut dan toleran di tubuhnya mulai berubah. Cahaya hitam pekat melintas dari matanya, dan ada denyutan yang tiba-tiba membuat jantung orang bergetar. Berdiri 2 mil jauhnya, Shuang dapat dengan jelas merasakan penyebaran aura tirani, dan mau tidak mau menunjukkan beberapa jejak kegembiraan di wajahnya. Ledakan, lapisan tanah retak, debu beterbangan di seluruh langit, dan seorang pemuda kejam berjubah hitam melompat ke dalam kehampaan. Wajah sedingin es itu seperti gunung salju yang tidak meleleh selama ribuan tahun, rasa dingin dan jijik yang menusuk ke sumsum tulang melintas di matanya. "Siapa kamu?" Kulit Shuang berubah, dan dia melihat dengan hati-hati pada pria di depannya. "Aku, Si Qianhan." Tubuh pria berjubah hitam itu berkelap-kelip dengan kabut hitam, dan dia terbang ke arahnya tanpa bantuan benda luar. Selama periode pembangunan fondasi, hanya ada beberapa metode dan teknik rahasia yang memungkinkan para biksu menjelajahi langit tanpa senjata dan alat peraga ajaib. Dan seni iblis Jiuyu adalah seni sihir tiada taraf yang telah mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan Yang Fan telah memahami esensi dari kekuatan sihir, dan sekarang dia telah mencapai ketinggian melebihi rekan-rekannya. Si Qianhan, apa hubunganmu dengan Yang Fan? Shuang tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa Si Qianhan melompat begitu saja. "Aku akan bicara jika aku menang." Suara dingin dan tak tertahankan Si Qianhan terdengar. "Selama itu adalah lawan yang kuat, aku, Shuang, tidak akan menolak siapapun." Shuang tidak terlalu memikirkannya, dia awalnya adalah idiot bela diri, karena ada lawan yang datang, bagaimana dia bisa menolak? Memanggil. Di langit, 2 sosok, satu hitam dan satu putih, mendekat dengan cepat. Shuang melayang keluar dari debu, seperti peri pedang di antara manusia. Si Qianhan penuh dengan energi iblis, dan terlihat seperti ahli sihir.
Dalam waktu singkat, jarak antara keduanya kurang dari 10 kaki. Telapak tangan si Qianhan ditutupi dengan pembuluh darah hitam pekat, seperti pembuluh darah yang terjalin dan rumit, dan nafas yang merusak dan keras menyebar, yang hanya membuat jiwa bergetar. Bentak. Dengan serangan telapak tangan, ruang itu tampak bergetar, dan tekstur hitam berubah menjadi riak dan menyebar, menekan area tempat keluarnya Wushuang. Semangat Yang Fan juga telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Telapak tangan ini adalah pukulan terkuat yang telah dia lakukan dalam 20 tahun terakhir dalam hidupnya, dan itu mengeluarkan esensi dari kekuatan sihir sepenuhnya. Hanya dengan pukulan ini, dia menyia-nyiakan seperempat dari energi iblisnya, samar-samar mencapai puncak tahap pendirian yayasan, ingin melampaui belenggu kuat tertentu. Pertempuran ini merangsang darahnya, serta jantung iblis di dalam hatinya. Wushuang berhenti, wajahnya serius, hanya telapak tangan hitam seperti lubang dalam yang tersisa di matanya, jantungnya bergetar, dan dia sangat bersemangat. Dia menarik napas ringan dan mengusap kekosongan dengan satu tangan. Tiba-tiba, ruang di depannya memberi orang ilusi kehancuran. Sepotong cahaya perak lembut membentuk pusaran aneh yang membentang terus-menerus di depan Wushuang. Pusaran ini tidak dapat dilihat dengan mata terbuka, tetapi hanya dapat dirasakan dengan induksi atau kesadaran spiritual. Keberadaannya tampaknya telah melampaui akal sehat dan merangkul segala sesuatu di dunia. Bersenandung, telapak tangan gelap seperti lubang yang dalam dan tekstur hitam aneh yang menyebar bertabrakan dengan pusaran aneh di depan Wushuang. Segera, lingkaran cahaya perak dan hitam berkedip liar, terjalin dan bertabrakan, menyebabkan perubahan drastis pada aura langit dan bumi. Pada saat ini, embusan angin melolong, dan semburan siklon dan badai menyapu ke segala arah dengan sedikit di tengah keduanya. Di atas kepala keduanya, awan gelap tertutup rapat, dan kilatan guntur terlihat samar-samar. Aura menakutkan yang terpancar dari depan mereka berdua menyebabkan makhluk dalam radius puluhan mil gemetar dan gemetar gelisah. Setelah beberapa tarikan napas, perubahan mendadak terjadi, dan keduanya saling memandang dan mundur. Ledakan. Di ruang itu, kekuatan perak dan hitam tiba-tiba meledak, dan aura yang keras dan menakutkan menyebar beberapa mil dalam sekejap, badai terbentuk antara langit dan bumi, menyebabkan badai pasir yang mengerikan di gurun ini. Segera, debu dan asap mengepul, langit penuh dengan pasir dan debu, dan hampir tidak mungkin bagi para pemalas untuk bertahan hidup. Bawa aku beberapa gerakan lagi. Si Qianhan berubah menjadi bayangan hitam dengan wus dan melesat ke arah Wushuang di tengah badai dan debu di langit. Bang bang bang. Si Qianhan berayun lagi dan lagi, tekstur hitam yang aneh seperti gelombang cahaya kematian, berpusat pada telapak tangan seperti lubang gelap, menutupi area tersebut, mencoba menghancurkan ruang hampa, kekuatan sihir yang mendominasi melesat langsung ke langit. Gerakan Wushuang masih belum lambat atau cepat, apakah itu tinju atau telapak tangan, dia menyerang dengan tergesa-gesa, setiap pukulan membawa gelombang langit dan bumi, dan konsep artistiknya luar biasa. Di langit, dua sosok, satu hitam dan satu putih, melintas setelah bayangan, meluncurkan pertempuran yang langka dan berlarut-larut. Ledakan. Dari waktu ke waktu terdengar suara gemuruh di kehampaan. Badai pasir belum mereda, dan medan perang di antara keduanya terus menyebar, dan mereka bertarung dan berjalan, masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya. Tanpa sadar, sebuah oasis muncul di depannya. Bang bang bang. Momentum tirani dan suara keras menarik perhatian sekte budidaya di oasis. Siapa yang bertarung di sana, itu hampir mengenai wilayah kita. Seru seorang biksu di periode pemurnian Qi. Energi iblis, ada energi iblis yang menakutkan di sana. Seorang biksu iblis yang kuat akan datang. Cepat dan beritahu Patriark. Seluruh oasis dalam kekacauan. Setelah beberapa napas, dua sosok, satu hitam dan satu putih, muncul di atas oasis, dan akibat yang mengerikan dari kepalan tangan membuat biksu berpangkat rendah di bawah gemetar ketakutan. Tuan, ini tidak baik. Hal besar itu tidak baik. Seorang pria parubaya di tengah konsentrasinya bergegas ke ruang rahasia tertentu dan berteriak. Apa yang terjadi? Terdengar suara tua. Seorang pria kuat dari jalan jahat datang untuk membunuhnya. Saya khawatir itu akan menyebabkan kekacauan, kata pria parubaya itu dengan panik. Pintu ruang rahasia terbuka, dan seorang lelaki tua berjanggut abu-abu keluar. Dia membuka kesadarannya dan mengamati pemandangan di atas oasis. Segera, dua napas mengejutkan datang. Salah satu napas iblis memberinya perasaan yang akrab. Wajah Patriark berubah drastis, kedua orang ini tidak boleh dikacaukan. Beritahu semua murid untuk bersembunyi di bawah tanah. Ya, biksu parubaya itu dengan cepat mengirimkan perintah. Masih ada biksu yang mempraktikkan seni transformasi dewa.
Ini mungkin ada hubungannya dengan setan tua Sanyo. Sang Patriark tampak ngeri. Bang bang. Pada saat ini, kedua orang dalam pertempuran itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kekuatan tak terlihat membuat orang gemetar. Sebaiknya aku bersembunyi secepat mungkin. Dia menggigil, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, cahaya berwarna bumi melintas di tubuhnya, membungkusnya langsung ke pasir dan debu, tanpa bekas. Pada saat tertentu, pertarungan keduanya tiba-tiba berhenti. Si Qianhan, kekuatanmu tidak buruk, tetapi kamu masih kekurangan waktu untuk menghunus pedangmu. Wu Xuang mengenakan pakaian putih Seng Sui, bersih di pasir dan debu, anggun seperti peri pedang. Tubuh si Qianhan ditutupi lapisan kabut hitam, dengan riak samar, perlahan meredup. Saya harus mengakui bahwa meskipun saya telah memahami esensi dari kekuatan sihir dan menggandakan kekuatan seni sihir, itu masih tidak sebaik Anda. Kata si Qianhan dengan ringan. Dia sangat jujur. Wu Xuang terlalu kuat, dan masih lebih kuat saat kuat. Saya pikir sebelum terkubur di tanah barusan, dia terpaksa mengerahkan lebih dari 70% kekuatannya. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Kekuatan seni iblis Jiu Yu jauh lebih unggul dari latihan biasa, dan penguasaan esensi cara ajaib Yang Fan telah menggandakan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Saat ini, ia telah meningkatkan semangat dan semangat juangnya ke puncak, yang merupakan momen terkuat dalam sejarah. Kecuali kamu bisa mencapai level tinggi, tidak akan mungkin bagiku untuk menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Karena, aku bahkan tidak tahu berapa banyak kekuatan yang kumiliki. Wu Xuang tersenyum pahit. Saya mengerti Yang Fan menarik napas dalam-dalam di bawah level tinggi, Anda adalah orang pertama. Sebelum level tinggi, tidak mungkin memaksa Wu Xuang mengerahkan kekuatan penuhnya. Konsepsi artistiknya sangat tinggi, tubuh fisiknya sempurna, dan potensinya tidak terbatas. Sejak pencerahan itu, Wu Xuang telah mengalami perubahan kualitatif. Untuk merangsang kekuatannya sendiri, ia harus menantang lawan yang lebih kuat. Wu Xuang dicirikan oleh kekuatan serangan yang sangat kuat, dan dapat membunuh biksu dengan level yang sama di setiap belokan sedangkan Yang Fan dicirikan oleh kemampuan bertahan hidup yang tidak normal. Jika dia tidak memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan dan fisik yang tidak normal, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Karena itu masalahnya, maka aku akan mulai menggunakan senjata ajaib. Kata Yang Fan dengan ringan. Meski pertarungan jarak dekat adalah kekuatan Jiu Yu Demon Art, namun dengan restu senjata sihir, kekuatannya akan semakin besar. Panggilan. Kipas bulu merah muncul di tangannya. Ini adalah senjata spiritual penyerang tingkat menengah, yang disebut kipas bulu merah, yang diperoleh dari Biksu Dzogchen yang berkonsentrasi untuk membunuhnya terakhir kali. Yang Fan menuangkan energi sihir ke dalamnya, matanya tajam, dan dia melambaikannya tiba-tiba. Panggilan. Nyala api berbentuk kipas yang panas dan menindas mengalir deras, dan nyala api itu samar-samar ditutupi dengan cahaya hitam redup, yang membuat jiwa orang berdenyut. Kombinasi 9 neter Devil Ki dan kekuatan suhu tinggi dari Qian menghasilkan kekuatan yang luar biasa, belum lagi peleburan emas dan besi, bahkan artefak magis biasa pun bisa dilebur dalam sekejap. Wajah Wu Xuang menunjukkan warna yang aneh, dia menebas dengan tinju dan telapak tangan di udara, sosoknya tidak menentu. Dia tidak berani menyentuh kekuatan api iblis secara langsung. Ho ho, sementara Yang Fan meraung, sosoknya mendekat. Pada saat tertentu, seekor ular api yang menghanguskan sepanjang 3 kaki keluar dari kipas bulu merah, terbungkus dalam cahaya hitam, dan terjerat ke arah Wu Xuang seolah-olah terjerat secara spiritual dalam lingkaran. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Yang Fan menembakkan bayangan ular samar tanpa suara dari tangannya. Wu Xuang menebas dengan telapak tangan, nyala api meledak, dan tubuhnya memanfaatkan momentum untuk bergerak ke samping. Fiuh. Dan pada saat ini, bayangan ular diam-diam membungkus pergelangan kaki Wu Xuang. Sulit untuk dicegah. Tiba-tiba, Wu Xuang merasa kakinya mati rasa dan tubuhnya hampir kaku. Ini adalah cambuk hitam misterius, seperti ular berbisa yang berputar dengan fleksibel, menyebarkan lingkaran benang hitam tipis, membungkus tubuhnya lapis demi lapis. Tidak bagus. Wu Xuang diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, dan ancaman mematikan dan rasa dingin datang. Rasa kelumpuhan yang kuat ditransmisikan sepanjang daging dan darah, meridian, dan bahkan jiwa. Tak hanya itu, belitan cambuk hitam misterius itu juga mengandung racun yang tidak bisa dianggap remeh, menyerang tubuh hingga mendatangkan malapetaka. Panggilan. Tubuh Wu Xuang jatuh, dan mata Yang Fan berkedip dengan cahaya dingin, dan dia terus menuangkan energi sihir ke dalam cambuk hitam misterius di tangannya. Bas. Cambuk hitam berfluktuasi untuk sementara waktu, seolah-olah itu hidup, kekuatannya tiba-tiba meningkat sedikit.
Yang Fan samar-samar memperhatikan bahwa di bawah infus energi iblis Jiwyu, cambuk hitam misterius di tangannya telah mengalami beberapa perubahan. Tubuh Wu Shuang mengencang sedikit demi sedikit, lingkaran benang tipis hitam tipis melilit seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba merasakan aliran esensi dan darah yang lambat di tubuhnya. Ini tetap dia, jika dia adalah seseorang yang begitu santai dan fokus, bukankah dia akan berubah menjadi mumi dalam beberapa tarikan nafas? Pada saat kritis seperti itu, pada saat hidup dan mati, mata Wu Shuang mengungkapkan warna ketakutan. Namun, lebih dari rasa takut, ada kegembiraan dan rangsangan. Di bawah emosi semacam ini, hatinya sebenarnya sangat tenang. Yang Fan menatap matanya, dan di ruang gelap, titik terang yang indah muncul, yang berubah menjadi pedang yang samar, seolah bereinkarnasi dalam ruang dan waktu. Apa ini? Yang Fan terkejut, dia telah melihat adegan ini 2 kali sebelumnya. Pertama kali di rumah Yan Wang, saat Wu Shuang melawan Yan Wang, dan di saat kritis terakhir, pemandangan ini juga muncul di matanya. Akibatnya, pertempuran berakhir, tampaknya seri, tetapi Raja Yan benar-benar dikalahkan. Kedua kalinya adalah pertempuran yang menentukan antara Wu Shuang dan Hu Fei di tepi Gunung Hanyuan. Pada langkah terakhir, pedang halus dan misterius ini juga muncul di mata Wu Shuang. Akibatnya, Hu Fei, yang benar-benar mengamuk seperti binatang buas, dengan mudah dikalahkan oleh Wu Shuang. Dalam pengertian Yang Fan, pedang yang samar-samar bergetar sedikit, dan gelombang energi pedang tertinggi yang melonjak ke atas, melihat ke bawah ke dunia, dibangkitkan dari tubuh Wu Shuang. Hei, pada saat ini, Yang Fan merasa bahwa seluruh tubuh Wu Shuang seperti pedang yang tiada taranya, menyatu dengan pedang di matanya. Ledakan, sepotong energi pedang yang sangat kuat melesat ke segala arah, dan yang di tengah, setebal lengan bayi, langsung memantul dari cambuk hitam misterius itu. Yang Fan hanya merasakan sakit di kesadarannya, jelas itu adalah kekuatan menakutkan yang bekerja pada cambuk hitam misterius, dan sebagian darinya dibagikan dengannya, yang tampaknya mengandung serangan di tingkat jiwa. Yang langsung datang adalah blok energi pedang tirani, yang masing-masing cukup kuat untuk menghancurkan senjata sihir tingkat rendah, dan daging dan darah, itu benar-benar sulit untuk dilawan, kecuali Yang Fan adalah seorang binatang bayangan manusia. Yang Fan tidak punya waktu untuk mengorbankan senjata ajaibnya, jadi dia mundur dengan cepat, dan kabut cahaya hitam di sekitarnya segera mengeras sedikit. Engah-engah. Meskipun reaksinya relatif cepat, Yang Fan masih tersapu oleh 3 pedang tirani Qi karena jaraknya yang pendek. Ada 3 luka di wajah, lengan, dan dada yang langsung menuju ke sumsum tulang, yang membuat orang gemetar ketakutan. Ada robekan dan rasa sakit dari lukanya, yang membuat Yang Fan merasakan kekuatan penghancur. Bahkan dengan ketahanannya yang tidak normal, sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Suara mendesing. Yang Fan mundur dengan cepat, mengulur waktu untuk pulih dari cederanya. Dia hanya merasa bahwa faktor destruktif yang tersisa dalam beberapa luka itu melawan ribuan aliran dingin di sekitarnya, dan mereka terus-menerus bergesekan satu sama lain. Yang Fan membenamkan sebagian pikirannya ke dalam ruang Xianhong lagi, dan tanah hijau dibanjiri kehidupan, yang membuat pemulihannya dari cedera beberapa kali lebih cepat. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Wu Shuang menghembuskan napas dengan ringan, dan energi pedang yang beriak di sekujur tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi, kekuatan tertinggi sudah cukup untuk membuat biksu tahap pembangunan fondasi menjadi menakutkan. Wu Shuang saat ini sepertinya telah mencapai puncaknya, ekstrim. Orang pertama di bawah Golden Core. Kecuali mereka yang berada di atas biksu tingkat tinggi, generasi lainnya tidak dapat benar-benar bersaing dengannya. Yang Fan tersenyum pahit, ketika dia melihat kekuatan Wu Shuang yang sebenarnya, dia menyadari jarak antara dirinya dan dia. Ayo kita akhiri. Wu Shuang mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap, energi pedang seperti petir perak langsung memotong ruang beberapa puluh kaki, dan mengenai bagian atas kepala Yang Fan. Pedang ini membawa tren umum dunia, berisi konsepsi artistik ilmu pedang tertinggi, dan juga mengungkap serangan di tingkat jiwa. Dengan lambaian tangan Yang Fan, 2 batu bata biru muncul di depannya, dan mereka segera bergabung menjadi satu, membentuk dinding tembaga dan besi yang tidak dapat diatasi. Mengikat, cahaya cian dan rune emas pucat berkibar dengan cepat, dan sebagian besar cahaya langsung meredup. Engah, serangan kendo melalui senjata spiritual kelas atas masih mengenai Yang Fan. Kulit Yang Fan segera menjadi pucat, tubuhnya sedikit bergoyang dalam kehampaan, dan akhirnya stabil. Namun, pukulan ini telah membuatnya trauma secara mental dan fisik. Genangan darah besar mengalir dari sudut mulut, menodai jubah, mengalir ke lengan, dan mengalir di cambuk hitam misterius. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi.
Cambuk hitam misterius melonjak seperti ular berbisa, setelah menyerap darah Yang Fan, spiritualitasnya meningkat pesat, dan ada ilusi samar bahwa dia akan menyerang musuh. Hah? Yang Fan samar-samar menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pada saat ini, cambuk hitam misterius memberinya ilusi daging dan darah. Panggilan. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, cambuk hitam misterius itu melesat melintasi kehampaan, menyapu beberapa kaki ruang, dengan kecepatan luar biasa. Kemanapun ia lewat, kehidupan di daerah itu mati. Berdengung mendesis. Cambuk hitam misterius bergetar di tangan Yang Fan, mengeluarkan suara seperti desisan ular berbisa. Mungkinkah Yang Fan memiliki beberapa tebakan di benaknya? Pada saat ini, Wu Shuang yang berdiri di kejauhan menembak lagi. Busur cahaya dingin menyerang dalam sekejap mata, yang tak terbendung karena kecenderungan umum dunia dan kehendak tertinggi pedang. Mata Yang Fan terpaku, dan dia hanya melambaikan cambuk hitam misterius di tangannya. Panggilan. Hantu hitam bertabrakan dengan cahaya busur dingin. Awalnya, kecepatan serangan Wu Shuang sangat cepat, dan sulit bagi Yang Fan untuk mencegat, apalagi cambuk panjang alih-alih perisai, ada beberapa kesalahan. Namun, seolah-olah cambuk hitam itu memiliki spiritualitas, cambuk itu sedikit membelok ke dalam kehampaan, tepat pada waktunya untuk bertabrakan dengan cahaya pedang yang menakutkan. Ledakan. Udara bergetar dalam jarak beberapa kaki, dan Yang Fan merasakan lengannya mati rasa, tetapi masih ada jejak energi pedang yang menakutkan yang meresap ke lengannya, menyebabkan dia terluka, tetapi itu lebih parah dari serangan sebelumnya. Melihat adegan ini, Yang Fan akhirnya menegaskan satu hal, dan tiba-tiba melemparkan cambuk hitam di tangannya ke udara. Dan darah di tubuhnya tiba-tiba berkumpul dan bergerak, alisnya terbuka, dan butiran darah kristal keluar. Inilah esensi dan darah dalam tubuh seorang kultivator. Manik darah ditembakkan, tepat mengenai cambuk hitam. Tiba-tiba, jejak cahaya darah menyebar dari cambuk hitam, dan cahaya hitam melonjak, berubah menjadi ular hitam setebal kepalan tangan dan sepanjang 2-3 kaki. Berputar dan berputar dengan cepat di udara. Mendesis. Ular hitam itu bergoyang dan berputar dalam kehampaan, meringkik, mengirimkan ancaman liar. Ini tampaknya menjadi ular berbisa nyata. Yang Fan sangat terkejut, dia masih mempertahankan hubungan misterius dengan ular hitam di udara. Dengan pikiran, ular berbisa itu menghilang ke udara dengan desiran. Saat berikutnya, ia muncul di depan Wu Shuang dan langsung menggigitnya. Engah. Kegelapan ini tak terbendung, dengan jejak darah dan lingkaran cahaya hitam beriak di sekujur tubuhnya, menembus lapisan pelindung energi pedang Wu Shuang. Apa yang Yang Fan tidak berani lakukan, dia membuatnya mudah untuk dilakukan. Yang hitam ini aneh dan mendominasi, dan kecepatan, serangan, dan pertahanannya semuanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mata Wu Shuang terpaku, dan dia melambaikan telapak tangannya, menembakkan gelombang energi pedang yang hiruk-pikuk dalam gelombang yang bergolak, menyerang dengan ular hitam itu bersama-sama. Bang bang, bang bang bang. Seekor ular dan manusia berkelahi di tengah kehampaan. Yang Fan berdiri di kejauhan dan memanipulasi, membiarkan ular hitam itu menjerat Wu Shuang dengan erat. Memanfaatkan kesempatan ini, dia memanfaatkan waktu untuk memulihkan mana dan trauma yang hilang. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam menilai kemampuan ular hitam. Pada akhirnya, dia benar-benar sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan ular hitam setidaknya telah mencapai puncak periode pendirian yayasan. Karena materialnya yang spesial, kekuatan pertahanannya sangat kuat, cukup untuk menyaingi Wu Shuang dalam waktu singkat. Namun, Yang Fan juga memahami bahwa alasan mengapa cambuk hitam misterius menghasilkan kekuatan seperti itu adalah karena efek esensi darahnya yang tidak dapat bertahan lama. Memikirkan hal ini, formula di tangan Yang Fan berubah, dan batu bata biru yang menyatu terbang menuju Wu Shuang dari ketinggian. Pada saat yang sama, ular hitam itu bekerja sama. Wu Shuang menangkis dengan ganas dan cepat, memukul bagian bawah dari udara. Begitu dia mendarat di tanah, Yang Fan muncul beberapa meter di belakangnya, dan dengan lambaian tangannya, dia memanggil boneka lapis baja itu. Pergi. Yang Fan memanipulasi boneka lapis baja untuk menyerang Wu Shuang. Akibatnya, ada cambuk hitam terjerat di dekatnya, boneka berbaju besi menyerang di belakangnya, dan batu bata biru besar menekannya di langit. Dikepung oleh ketiganya, Wu Shuang secara samar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memanipulasi ketiga hal ini telah mencapai batas Yang Fan, dan tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi di dalamnya kecuali dia menyerahkan salah satunya. Meskipun Wu Shuang memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dalam waktu singkat, dia juga merasa tidak berguna di dalam hatinya. Huff!
Ini adalah metode pembudidaya abadi. Yang Fan mencibir pada dirinya sendiri. Kekuatan pembudidaya abadi berasal dari semua jenis kekuatan supernatural, mantra, dan senjata ajaib. Saya tidak harus melakukannya sendiri, tetapi saya lebih baik dari ribuan pasukan, melonjak melalui 9 langit dengan metode abadi, menatap semut di bawah kaki saya. Umur panjang hanyalah tujuan akhir yang tidak dapat dicapai. Kekuatan dan kekuatan magis adalah manfaat yang lebih langsung di mata kebanyakan biksu. Memikirkan hal ini, Yang Fan segera mendesak 3 hal untuk melancarkan serangan seperti badai ke Wushuang. Jejak roh jahat melintas di antara alis Wushuang, pedang di matanya tiba-tiba bergetar, dan perisai energi pedang di sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan terbuka. Mata Yang Fan membeku, dan dia merasa ada yang tidak beres. Dentang. Dengan kilatan cahaya dingin, Wushuang menghunus pedangnya. Suara nyanyian pedang yang keras dan tajam bergema melintasi langit dan bumi, energi pedang yang tak terlihat menembus awan 9 langit, dan awan hitam yang mengepul terhalau. Jejak guntur dan kilat membombardir, tiba-tiba menyatu dengan kekuatan pedang itu. Pada saat ini, dunia gelap, dan semua kecemerlangan terkonsentrasi pada pedang tak tertandingi yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Huxiu, cahaya pedang dengan panjang 3 kaki, membawa kekuatan ruang sekitarnya, disertai dengan kekuatan guntur dan kilat, dibanting. Klik, boneka berbalut besi itu dipotong menjadi 2 bagian, dan segera terbuka, dan pecahannya beterbangan secara horizontal. Ular hitam itu menjerit, mengembalikan penampilan aslinya, berubah menjadi cambuk hitam misterius, dan kembali ke tangan Yang Fan. Batu bata besar di atas kepalanya dihujani petir, dipisahkan hidup-hidup, dan jatuh ke tanah dengan dentang. Wajah Wushuang pucat, dan mengikuti kekuatan pedang, dia menebas Yang Fan untuk terakhir kalinya. Dia juga mengerti bahwa ini adalah pedang terakhir, dan setelah dipotong, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Yang Fan langsung diliputi oleh aura menghancurkan semua perahu, mengumpulkan kekuatan dunia dan ilmu pedang kuno. Pedang terakhir menentukan hasilnya. Yang Fan mengumpulkan semua energi iblis yang tersisa di tubuhnya, dan kabut cahaya hitam redup di sekelilingnya tiba-tiba naik. Pada saat yang sama, tanda bulan sabit tiba-tiba muncul di dahinya, berkedip-kedip, sangat aneh. Set, pedang Wushuang yang paling kuat dalam sejarah, dengan kekuatan tulang rapuh, kekuatan langit dan bumi, kekuatan guntur dan kilat, dan ilmu pedang pamungkas. Dibunuh dari langit. Dengan pedang ini, itu menerangi langit gelap oasis gurun, seperti hari pertama fajar, seperti titik terang saat kekacauan terbuka. Dengan kekuatan yang begitu besar dan kekuatan yang begitu besar, bahkan seorang kultivator berpangkat tinggi pun harus takut pada 3 poin jika dia datang sendiri. Meski tingkat kekuatannya masih di batas puncak bangunan pondasi, momentum umumnya, kekuatan guntur dan kilat, serta konsepsi artistik yang luar biasa sudah cukup untuk membuat biksu tingkat tinggi biasa merasa rendah diri. Yang Fan tidak seperti biasanya tenang, dan bahkan hilangnya boneka lapis baja tidak menimbulkan gelombang di hatinya. Energi jahat yang menutupi tubuhnya benar-benar menghilang, dan tanda bulan sabit muncul di dahinya, berkedip-kedip, detak jantung yang aneh berfluktuasi di oasis gurun yang gelap ini. Tiba-tiba, awan api sihir gelap keluar dari telapak tangannya, dan di jantung nyala api, ada cahaya misterius, yang berkedip dan berkedip, secara misterius dan aneh. Cahaya redup ini, berdetak seperti jantung, memiliki resonansi aneh dengan fluktuasi jiwa dan detak jantung Yang Fan. Pada saat ini, dalam radius lebih dari 10 mil, di oasis, jiwa semua makhluk tersembunyi, termasuk beberapa biksu, menari dengan kedipan cahaya redup. Bang bang, bang bang, bang bang. Detak jantung yang sunyi membuat oasis gurun menjadi kesunyian yang mematikan. Rasanya semua orang telah mati, meninggalkan dunia tak bernyawa. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan semua energi jahat di tubuhnya dituangkan ke dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi juga sebagian dari esensi dan darah di tubuhnya diambil. Pergi. Yang Fan menamparkan dengan telapak tangan yang tiba-tiba, dan aura destruktif dari kegelapan kuno datang dari api ajaib, yang berubah menjadi sinar kematian, membuat lingkungan menjadi lebih gelap. Keberadaannya seperti Raja Iblis, memandangi segala sesuatu di dunia ini, tersenyum bangga ke langit. Memanggil, bersenandung, satu terang dan satu gelap, 2 aura ganas dan mendominasi saling bertabrakan. Saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari, lalu menjadi gelap lagi, seperti akhir dunia. Oasis gurun sangat sunyi, tanpa suara. Hanya tersisa pergantian terang dan gelap. Untuk sesaat, ledakan tanpa suara beriak di tingkat jiwa. Semua jiwa di oasis gurun bergetar. Segera, awan debu dan asap menyelimuti tempat itu.
3 hari kemudian, dua sosok yang berantakan, satu hitam dan satu putih, berangkat dari oasis, dan berjalan dalam dua arah di bawah matahari terbenam saat senja. 10 hari kemudian, debu benar-benar tenang. Seluruh oasis terkubur dalam debu. Akhirnya, pada saat tertentu, seorang pemuda sekarat bangkit dari tanah. Dia berjalan keluar dari gua bawah tanah beberapa puluh kaki di bawah, dan untuk melarikan diri, dia hampir menghabiskan semua mana dan kekuatan fisiknya. Ketika dia berjalan ke permukaan, wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Masuk dan keluar, dia melihat mayat. Leluhur tua. Pemuda itu gemetar. Itu adalah mayat seorang lelaki tua berjanggut putih, tenggorokannya hancur, darahnya menggumpal, dan mayatnya telah membusuk selama berhari-hari. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berjalan sebentar, dan menemukan puluhan mayat. Mati, mati semua. Pemuda itu menangis dengan kepala di lengannya, wajahnya penuh kebingungan dan ketidakberdayaan. 10 tahun yang lalu, dia adalah seorang pemuda yang diburu, keluarganya dihancurkan dan dia melarikan diri ke Gurun Yanyu. Pada akhirnya, dia menghadapi badai pasir dan hampir mati. Untungnya, dia dibawa oleh sekte Hanyumen yang membudidayakan makhluk abadi di Gurun Yanyu, dan disembah di bawah sektenya. Dalam 10 tahun terakhir, dia berlatih dengan rajin, tetapi dia masih berada di tahap awal pemurnian Qi. Dengan kemajuan seperti itu, dia diejek oleh teman sekelasnya dan tuannya menghela nafas. Setengah bulan yang lalu, dia dikirim ke dasar gurun untuk menggali biji untuk peralatan pemurnian. Pada hari itu, dua orang kuat tiba-tiba datang ke gurun untuk pertempuran yang menentukan, menyebabkan seluruh gerbang bulan dingin menjadi panik. Di awal pertempuran yang menentukan, formasi batuan runtuh dan tertutup oleh lapisan debu dan pasir. Butuh kerja keras 10 hari penuh sebelum dia menggali lorong dari tanah dan berjalan ke permukaan. Namun, pemandangan saat ini membuatnya sangat ketakutan. Dia berulang kali memeriksa dan sampai pada kesimpulan. Hancurkan pintunya. Selain dia, ada lebih dari 100 orang di Sekte Hanyu, dan tidak ada yang mati. Siapa pembunuhnya? Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat memikirkan dua pria kuat yang datang ke pertempuran yang menentukan hari itu. Pemuda itu berjalan lemah. Akhirnya, dia datang ke suatu tempat dan menemukan sebuah lubang besar. Lubang raksasa ini selebar puluhan kaki dan berbentuk lonjong, dan bagian tengahnya bahkan lebih tak terduga, yang membuat orang merasa berdebar. Di kedua ujung lubang besar, jejak kaki dua orang terlihat samar-samar, tenggelam ke dalam tanah oasis. Ini jelas merupakan tempat setelah pertempuran yang menentukan antara keduanya. Mengapa di bumi, pertempuran menentukan mereka, mengapa seluruh gerbang bulan dingin terlibat? Pemuda itu meraung ke langit, dan kemudian berbaring tanpa daya di tanah. Mayat para pembudidaya Hanyumen ini tidak mati setelah pertempuran, tetapi jelas dibunuh oleh manusia, beberapa mayat dihancurkan tenggorokannya, dan beberapa dipotong menjadi dua oleh energi pedang. Pada saat ini, dia kehilangan rumahnya, kehilangan tempat berlindung, dan akan menjadi seorang kultivator pengembara tanpa ada yang bisa diandalkan. Setelah sekian lama, dia mengemasi beberapa barang dan meninggalkan oasis ini sendirian. Ada sedikit kebencian di hati pemuda itu, tetapi dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk balas dendam. Yang kuat, itulah yang sebenarnya kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat lubang besar yang tertinggal, meninggalkan perasaan rindu yang tak terbatas di hatinya. Saat oasis perlahan menghilang, dia memiliki misteri di dalam hatinya. Hasil akhir dari pertempuran yang menentukan antara dua orang kuat, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Hari itu, dia juga merasakan gelombang energi iblis yang agung dan niat pedang yang melonjak di tanah di bawah puluhan kaki. Jelas, salah satu dari dua pihak dalam pertempuran yang menentukan adalah seorang biarawan dari jalan magis, dan yang lainnya mungkin adalah seorang kultivator dari jalan yang benar. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Inilah misteri di hatinya. 2 bulan kemudian, seorang cendekiawan muda, menginjak pedang terbang alat spiritual, kembali ke kota Wuliu di tepi kerajaan Yuyang dari Kyoto. Akhirnya di sini, sarjana muda itu mendarat di sudut tak berpenghuni, dan melepas topeng yang sangat tipis di wajahnya, memperlihatkan wajah kehidupan yang sedikit berubah. Dia adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam pertempuran mengejutkan di Gurun Yanyu 2 bulan lalu, Yang Fan, apoteker nomor 1 di Kyoto, dan Si Qianhan, seorang biksu dari Dao Iblis. Saat ini, wajahnya masih agak pucat dan terlihat lemah. Cedera jauh di dalam jiwa sangat sulit untuk dipulihkan. Apakah ini pertama kalinya Yang Fan menghela nafas dengan begitu pahit? Dalam pertempuran yang menentukan itu, darah yang dia konsumsi dan luka yang dideritanya adalah yang paling serius dalam hidupnya.
Kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan terakhir benar-benar sebanding dengan level tinggi, dan tingkat kerusakannya bisa dibayangkan. Butuh Yang Fan sebulan penuh untuk sepenuhnya memperbaiki luka dalam dan luar. Namun, kerusakan yang jauh di dalam jiwa sangat sulit untuk diperbaiki, sudah 2 bulan, dan telah diperbaiki 1 dari 10. Bahkan pada saat ini, pedang samar di mata Wu Shuang sering muncul di benak Yang Fan. Pedang mungkin benar-benar ada di dunia dalam beberapa cara. Yang Fan pernah berpikir demikian. Kota Wuliu. Sekarang sudah sore, dan hanya ada sedikit orang. Namun, kedatangan Yang Fan juga menarik perhatian warga kota. Hah? Bukankah itu Yao Shiyang, apoteker nomor 1 di kota Wuliu? Pusat medis Puai dibuka. Saya ingat pusat medis Puai sekarang bertanggung jawab atas Nona Zeng. Tanya seseorang curiga. Kamu baru saja pindah ke kota, jadi kamu tidak tahu banyak tentang situasinya. Lalu Nona Zeng adalah murid terdaftar Yang Yaoshi. Zeng Yaoshi. Terkenal dengan keterampilan medisnya, dan bahkan para pejabat di kota datang ke sini untuk berobat, tetapi itu hanya murid orang ini. Pria itu heran. Menghadapi bisikan dan diskusi warga kota, Yang Fan hanya tersenyum ringan. Tentu saja, banyak warga kota yang akrab juga datang untuk menyambutnya. Segera, ketika dia berjalan ke suatu tempat di jalan, Yang Fan mencium bau tumbuhan yang familiar. Mendongak, kata-kata pusat medis Puai tepat di depan Anda. Ternyata saya sudah sampai di klinik saya sendiri. Yang Fan menertawakan dirinya sendiri. Sejak pertempuran itu, dia menderita trauma jiwa yang serius, dan begitu dia menggunakan kesadaran dan indranya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, dia jarang menggunakan indera spiritualnya sekarang, tetapi dari sudut pandang orang biasa, dia melihat ke sela-sela dunia fana ini dan kultivator dunia bawah yang bergolak. Sudah setahun sejak saya meninggalkan kota Wuliu, saya tidak tahu apakah keterampilan medis dan kultivasi Xiaoman telah berkembang. Yang Fan berjalan perlahan ke pusat medis Xianhong, dan segera melihat 2 apoteker yang sedang membudidayakan makhluk abadi duduk di kota. Apoteker. Yang Fan sedikit terkejut, dia ingat bahwa setelah dia pergi, tidak ada apoteker lain di klinik kecuali Zeng Xiaoman. Petugas tamu, apakah Anda di sini untuk menemui dokter? Silakan lewat sini orang. Yang berbicara adalah seorang magang wanita, berusia 12 atau 13 tahun, sangat aneh, dan Yang Fan belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya di sini bukan untuk menemui dokter, kata Yang Fan sambil tersenyum. Bukankah kamu datang untuk menemui dokter? Magang perempuan itu sedikit terkejut. Yang Fan tidak banyak bicara, dan langsung pergi ke aula dalam aula medis. Tuanku, berhenti. Magang perempuan itu sedang terburu-buru, dan jelas tidak mungkin menghentikannya. Bagaimana bisa manusia yang bodoh berani masuk tanpa izin ke area terlarang pusat medis Puai? Salah satu apoteker yang duduk di kota, berusia sekitar 30 tahun, dan di tahap tengah pemurnian Qi, menatap dingin ke arah Yang Fan. Dengan desir, dia melintas di depan Yang Fan dan menghentikannya. Yang Fan berkata tanpa berkata-kata, ini rumah saya, mengapa saya tidak bisa masuk? Ini rumah Anda. Apoteker muda itu terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian mengejek, saya pikir Anda mungkin sedikit gila-gila, kenapa kamu tidak meminta apoteker ini untuk meresepkan obat untukmu? Merasa bahwa dia benar-benar menganggap Yang Fan sebagai pasien jiwa. Yang Fan, apoteker legendaris nomor 1 di ibu kota, diejek oleh seorang apoteker kecil yang tidak dikenal, dan bahkan meresepkan obat untuk dokter jenius ini dengan dalih kegilaan mental. Jika orang-orang di bidang medis di Kyoto mengetahui hal ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Di mana Hu Fei? Yang Fan tidak repot-repot memiliki pengetahuan yang sama dengannya, matanya terpaku, dan tekanan muncul dari udara tipis di aula medis. Ekspresi apoteker muda itu sedikit berubah, dan dia merasa bahwa cendekiawan yang tampaknya lemah di depannya bukanlah orang biasa, jika tidak, dia akan memberinya sedikit perasaan tidak nyaman. Pada saat ini, suara seorang wanita lembut datang dari aula dalam aula medis Fang Ming, apa yang terjadi di luar? Segera, seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan gaun kuning angsa keluar dari dalam keluar. Melihat wanita ini berjalan keluar, mata pria muda bernama Fang Ming berbinar, dan dia berkata dengan sopan, Nona Zeng, Anda di sini. Ini adalah pasien gila. Saya bertugas merawatnya. Nona Zeng, Anda telah keluar. Ini adalah pasien gila. Saya bertugas merawatnya. Kata Fang Ming dengan wajah penuh perhatian, menatap Zeng Xiaoman dengan warna mata terbakar. Kegilaan spiritual. Zeng Xiaoman tercengang, matanya tertuju pada Yang Fan, dan ekspresi terkejut dan gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuan, kamu kembali.
Mata Zheng Xiaoman dipenuhi kabut. Yang Fan telah pergi selama setahun, dan sejak itu, beban apoteker di pusat medis menjadi tanggung jawabnya sebagai murid. Siapa yang mengerti penderitaan yang dideritanya selama setahun terakhir? Seorang gadis remaja bertanggung jawab atas sebuah klinik medis, menghadapi semua jenis pembudidaya abadi. Berdebar, Zheng Xiaoman berlutut di depan Yang Fan murid memberi penghormatan kepada guru. Air mata keluhan muncul di matanya, dan dia tidak mengungkapkan kelemahan batinnya sampai dia bertemu guru. Xiaoman, bangun sekarang. Aku sudah lama pergi dari klinik, dan kamu sangat menderita. Yang Fan buru-buru membantunya, menatap murid perempuan ini yang semakin lama semakin cantik, dan berkata dengan sedikit kekaguman dia jauh lebih dewasa, kemajuan kultivasinya juga sangat bagus, dan sekarang dia telah memasuki tahap akhir pemurnian Qi. Ketika Zheng Xiaoman pergi, Zheng Xiaoman masih dalam tahap awal, dan hanya dalam 1 tahun, dia telah melewati 2 tahap kecil, yang juga tidak mudah. Ini semua berkat bimbingan guru, serta ramuan dan slip giok yang tertinggal. Zheng Xiaoman menyeka air mata dan berkata dengan sedikit bangga. Sebelum melihat Yang Fan, dia hanyalah seorang biksu tingkat rendah biasa dengan kondisi terbatas untuk mengolah keabadian, dan kakeknya hanyalah seorang apoteker di tahap akhir pemurnian Qi. Ketika Yang Fan berada di pusat medis, dia memberinya banyak bimbingan dan perhatian, dan setelah dia pergi, dia secara khusus meninggalkan banyak obat mujarab untuknya dan Lin Zong. Kedua master dan magang menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya ketika mereka bertemu, sementara Fang Ming, seorang apoteker muda di sisi lain, mati rasa. Dia adalah Tuan Nona Zheng. Gumam Fang Ming, wajahnya berubah pucat dan ragu. Tidak peduli apa, sulit baginya untuk membayangkan bahwa cendekiawan yang tampaknya lemah di depannya, yang jauh lebih muda darinya, akan menjadi apoteker Nona Zheng. Pada saat ini, dia sangat malu, dan hatinya sangat ketakutan. Fang Ming, kamu masih belum meminta maaf kepada tuanku. Mata Phoenix Zheng Xiaoman jatuh ke wajahnya, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan dia memarahi dengan suara dingin. Nona Zheng maaf, saya benar-benar tidak tahu. Ekspresi Fang Ming sangat jelek. Sebagai seorang dokter, Anda harus memiliki kualitas paling dasar. Anda bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran, dan Anda sangat kasar kepada para tamu. Yang Fan berkata dengan ringan maaf, pusat medis Puai tidak bisa menerimamu. Kamu. Fang Ming malu dan marah, menatap Yang Fan yang acuh tak acuh, merasakan sedikit kebencian di hatinya. Oke. Fang Ming tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, dia mengucapkan 3 kata yang baik, dan akhirnya menatap Yang Fan dengan keras, dan pergi dengan lambaian lengan bajunya. Siapa orang ini? Yang Fan bertanya pada Zheng Xiaoman. Tuan, namanya Fang Ming, dia adalah seorang kultivator di dekatnya, dia tahu sedikit tentang keterampilan medis, dialah yang menawarkan bantuan. Itu semua karena Xiaoman buta dan membiarkan orang seperti dia masuk ke pusat medis. Zheng. Xiaoman berbisik. Yang Fan mengerti bahwa Fang Ming pasti tertarik pada Zheng Xiaoman, jadi dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan keramahannya, dia menghela nafas ringan aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, rumah sakit memiliki tenaga kerja yang terbatas. Ngomong-ngomong, Tuan, ini saya mengundang apoteker Li untuk duduk di sini, dia kenal kakek saya. Zheng Xiaoman menunjuk ke apoteker paruh baya lainnya di klinik. Yang Yaoshi, aku sudah lama mengagumimu. Li Yaoshi terkekeh. Yang Fan sedikit mengangguk, dan mengucapkan beberapa kata kesopanan. Li Yaoshi ini adalah seorang biksu di tahap tengah pemurnian Qi. Ngomong-ngomong, aku dengar ada seorang apoteker legendaris di ibu kota, juga bermarga Yang. Seru Zheng Xiaoman. Yang Fan sedikit terkejut dan berkata saya baru saja kembali dari ibu kota, dan saya tidak menyangka berita ini akan menyebar begitu cepat. Ibu kota berjarak 80.000 mil dari kota Wuliu. Meskipun dunia budidaya keabadian juga memiliki alat komunikasi khusus, sangat tidak mudah untuk mendapatkan berita dari jarak yang begitu jauh. Mungkinkah apoteker legendaris itu adalah Anda, Tuan? Zheng Xiaoman tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Saya membuka pusat medis di Kyoto bernama Xianhong untuk guru saya. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Iya, itu adalah pusat medis Xianhong, tempat dokter jenius legendaris duduk sebagai penanggung jawab, dan dia secara pribadi mendemonstrasikan teknik magis untuk menghidupkan kembali orang mati. Zheng Xiaoman sangat terkejut. Masih setengah percaya di dalam hatinya, dan ingin mendapatkan jawaban pasti dari Yang Fan. Ayo, masuk dan bicara, dan pelajari tentang keluargaku dan situasi di daerah Yang Jiabao. Yang Fan membawa Zheng Xiaoman ke aula dalam. Setelah keduanya berbicara sebentar, Yang Fan bangkit. Tuan,
Apakah Anda memiliki masalah mendesak? Zheng Xiaoman bertanya dengan bingung. Terpisah selama setahun, saya masih harus mengunjungi kerabat saya dan Lin Zong. Yang Fan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pusat medis Xianhong. Berjalan di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya, dia masuk ke rumah setelah beberapa saat. Kakak, Yang Huixin sedang membersihkan ruang utama. Ketika dia melihat Yang Fan kembali, air mata kejutan muncul di matanya yang sejernih air. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Yang Fan, matanya berkabut dan berkabut. Saudaraku, kamu telah pergi selama setahun, dan kamu akhirnya kembali ke rumah. Ruoxue, alisnya sangat indah. Kakakku semakin cantik, kupikir ambang keluarga ini telah diratakan. Canda Yang Fan, saudaraku, begitu kamu kembali, kamu datang untuk mengolok-olokku. Yang Huixin tersipu, tetapi dia bahkan lebih murni dan menawan. Setelah itu, ibu yang keluar, air mata mengalir di wajahnya, air mata kebahagiaan berkilauan di matanya. Malam itu, keluarga Yang Fan yang terdiri dari 3 orang bersenang-senang. Selama periode ini, Yang Fan juga pernah pergi ke kediaman Lin Zong, dan menemukan bahwa dia berada di pintu tertutup antara hidup dan mati. Sepertinya dia sedang berkonsentrasi. Yang Fan juga tidak bisa mengganggunya. Keesokan harinya, Yang Fan mulai duduk di pusat medis Poe untuk memulihkan luka-lukanya. Dalam pertempuran dengan Wu Shuang, meskipun ia kehilangan boneka berbalut besi yang berharga, keinginan bertarungnya telah meningkat 1 atau 2 tingkat, dan kendali serta tampilan kekuatannya sendiri juga meningkat. Sejak itu, dia telah menjelajahi kekuatan supernatural besar lainnya dari cambuk hitam misterius roh pengubah. Selama esensi darah tuannya disuntikkan ke dalam harta misterius ini, ia dapat diubah menjadi ular hitam yang kuat, yang dapat dikendalikan oleh pikiran tuannya untuk bertarung. Kekuatan bertarung yang ditampilkan dalam waktu singkat sudah cukup untuk berada di periode pembangunan fondasi, dan itu telah menjadi kartu truf besar di tangan Yang Fan. Dalam pertempuran yang menentukan hari itu, Yang Fan menggunakan hampir semua kartu hall-nya kecuali untuk pemanggilan paksa dari Xian Hongji. Tingkat kultivasi Wu Shuang lebih tinggi darinya, dan dia terpaksa memanggil ke ruang Xian Hong meskipun dia bisa menang, dia harus membayar harganya, dan basis kultivasinya akan mundur 1 langkah. Mendengar Yang Fan ada di kota, banyak apoteker terdekat datang berkunjung, termasuk banyak yang datang ke sini karena ketenaran mereka. Yang Fan menerimanya satu persatu, dan juga menolak banyak yang ingin datang untuk belajar dari seorang guru. Hanya dalam beberapa hari, Yang Jiabao, Yu Villa, dan pasukan besar lainnya semuanya mengirim orang ke sini. Ternyata menjadi terlalu terkenal bukanlah hal yang baik. Yang Fan menggelengkan kepalanya, sangat terganggu oleh masalah sosial yang sepele ini. Suatu hari, Yang Fan sedang duduk di pusat medis Xianhong. Hahaha, kamu belum mati. Sebuah suara yang akrab datang. Segera, seorang bocah lelaki jelek berjalan di luar aula medis. Siapa lagi kalau bukan Hu Fei? Yang Fan menyapanya dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang kita bertemu di kota Wuliu. Hu Fei menepuk pundaknya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, kamu belum terlihat selama 2 bulan, saya benar-benar berpikir apa yang terjadi padamu. Ngomong-ngomong, kamu dan Wu Shuang memiliki pertempuran yang menentukan, bagaimana hasilnya? Hu Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Hasil dari pertempuran yang menentukan. Yang Fan jatuh ke dalam ingatan singkat, dan menarik napas dalam-dalam. Situasinya sangat rumit, dan sangat sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata. Aku akan memberitahumu nanti. Karena kamu bisa kembali hidup-hidup, kamu tidak boleh dikalahkan. Hu Fei Qiang menolak rasa ingin tahu di hatiku, aku tidak bertanya lagi. Tapi dia bisa mengerti bahwa itu pasti pertempuran yang sangat sulit. Sampai sekarang, Yang Fan terlihat sedikit tidak sehat. Saya kembali untuk melihat situasi di rumah, jadi saya bisa pergi ke suatu tempat dengan ketenangan pikiran. Yang Fan tiba-tiba teringat perjanjian yang dia buat dengan keluarga Yuan sebelum meninggalkan ibu kota. Dia telah berjanji bahwa dia akan membantu para murid elit dari keluarga Yuan untuk pergi ke alam rahasia 9 Serene setengah tahun kemudian. Tentu saja, Yang Fan juga memiliki persyaratan, dia ingin keluarga Yuan menjaga pusat medisnya di Kyoto. Dengan dukungan keluarga Yuan, Yang Fan tidak perlu lagi mengkhawatirkan ancaman keluarga yang di Kyoto, apalagi kekuatannya sendiri. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah kembali ke Rain and Mist Villa? Yang Fan bertanya lagi. Aku tidak berani kembali. Hu Fei menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu takutkan? Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika leluhur keluarga Chu datang sendiri, dia mungkin bukan lawanmu. Kata Yang Fan dengan kebencian. Ini, Hu Fei selalu tak kenal takut, tapi Yu Villa baik padanya,
dia merasa bersalah atas apa yang terjadi terakhir kali, jadi dia tidak kembali. Yang Fan dengan cepat memahami alasannya. Bagaimana kalau kamu akan membantuku menjaga pusat medis di masa depan dan bertanggung jawab atas keselamatan kita? Bahkan jika Rain and Mist Villa tahu kamu ada di sini, aku khawatir mereka tidak akan berani mempermalukan kamu. Yang Fan merenung. Oke, mata Hu Fei berbinar. Dengan cara ini, setelah kembali ke kota Wuliu, Hu Fei masih menjadi pengawal pribadi Yang Fan. Setelah itu, orang-orang dari Yang Jiabao dan Yu Villa datang satu demi satu, mereka sangat sopan dan tidak pernah menyebut masa lalu. Nama Yang Fan mungkin tidak diketahui oleh para pembudidaya biasa. Tapi bagaimana mungkin pasukan seperti Yang Jiabao dan Yu Villa tidak mengetahuinya? Dokter ajaib nomor 1 di Kyoto, pusat medis Xianhong, dan dukungan dari keluarga Yuan di belakangnya, semua jenis berita telah diketahui oleh pejabat tinggi dari dua kekuatan besar. Bahkan Kaisar Kerajaan Yu yang saat ini adalah juru bicara keturunan keluarga Yuan di dunia sekuler, bisa dibayangkan kekuatannya. Bahkan jika mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani memprovokasi Yang Fan. Pada hari ini, Yang Gang, sesepuh dari benteng keluarga Yang, datang sendiri. Fan Patriark telah berbicara, silakan pergi ke Yang Jiabao untuk mengejar masa lalu ketika kamu punya waktu. Kata Yang Gang dengan senyum di wajahnya. Yang Fan melirik sesepuh keluarga dengan ringan. Mari kita bicara ketika saya punya waktu. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan adik laki-laki saya di bawah pengajaran Anda. Lei telah berlatih sangat keras dan saat ini sedang mundur. Saya tidak tahu kau kembali. Yang Gang tertawa dan berkata, dia tidak berani seagresif dia di klinik terakhir kali. Yang Fan saat ini bukan lagi mantan Wuxia Amon. Yang Fan sedikit mengernyit setelah kakakku meninggalkan bea cukai, kamu membiarkannya pulang. Ibu sangat merindukannya. Dia sedikit tidak senang di hatinya. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari Huixin bahwa adik laki-lakinya Yang Lei tidak pernah pulang ke rumah untuk melihat keluarganya setahun sekali. Meskipun Yang Fan merasa sedikit tidak senang, adik laki-lakinya Yang Lei sedang mengasingkan diri saat ini, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Zong, yang juga sedang mundur, sedang mencapai tahap konsentrasi. Setelah kembali ke kota Wuliu, Yang Fan untuk sementara mulai pulih dari luka-lukanya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan trauma jiwa Yang Fan hampir setengahnya sembuh. Konsepsi artistik ilmu pedang Wushuang benar-benar menakutkan. Untungnya, jika saya adalah biksu lain dan menderita serangan seperti itu, saya mungkin akan kehilangan semangat juang saya dan meninggalkan masalah yang tak terhapuskan, dan saya tidak akan memiliki harapan untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, pedang dewa yang mengejutkan di Gurun Yanyu Yang Fan sering muncul di benak saya. Tinggal di kota Wuliu, Yang Fan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memulihkan diri dari luka-lukanya dalam waktu singkat, dan hidupnya santai dan damai. Selama periode ini, Yang Fan menghubungi orang-orang dari Dark Blood Dynasty beberapa kali, dan bawahan langsungnya Ling Feng juga datang ke kota Wuliu secara diam-diam. Saat aku tidak ada, lebih perhatikan situasi di sini, dan lindungi keluargaku. Yang Fan berulang kali mendesak. Penatua, yakinlah, ini juga yang diperintahkan Raja. Kata Ling Feng dengan hormat. Untuk beberapa alasan, sejak Yang Fan bergegas kembali dari ibu kota, Ling Feng menjadi semakin kagum pada Yang Fan. Elder, Ling Feng ingin tahu tentang satu hal. Saya mendengar bahwa Anda pernah bertarung dengan Wushuang, dan Anda tidak kalah. Ling Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, apakah kamu mendengar apa yang Raja katakan? Ketika aku melawan Wushuang, tidak ada seorang pun di sana. Yang Fan tidak penasaran apakah dia mengetahui hal ini, karena Wushuang juga anggota dari dinasti darah hitam. Ling Feng tersenyum misterius. Ada sekte kecil yang menurun di Gurun Yanyu yang disebut Hanyumen. Pada hari itu, semua murid Hanyumen di seluruh oasis meninggal, kecuali satu murid yang berada dalam periode pemurnian Qi. Masih ada satu yang hidup. Ketika Yang Fan mendengar ini, hatinya bergetar. Hari itu hanya pertempuran antara dia dan Wushuang, dan Hanyumen bukanlah target pemenggalan mereka. Kemudian, beberapa hal tidak berkembang menurut kehendak subjektif. Namun, pada hari itulah Yang Fan mengenal Wushuang lebih baik. Elder, kami hanya bisa menebak hasil sebenarnya dari pertempuran yang menentukan hari itu, tapi kami tidak yakin. Mata Ling Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Tapi apakah Anda bertanggung jawab atas penghancuran gerbang Hanyu? Pertempuran yang menentukan, apalagi yang terjadi di sana? Memang, itu sedikit kecelakaan. Yang Fan jatuh ke dalam ingatan yang dalam, dan masih ada jejak nostalgia di wajahnya, dan berbagai emosi kompleks muncul di matanya.
Ling Feng berkata dengan hati-hati. Ling Feng sangat ingin tahu, bisakah yang lebih tua memberi tahu saya? Yang Fan merenung lama, dan akhirnya menghela nafas pelan. Anda datang ke pusat medis malam ini. Ya, terima kasih, tetua. Ling Feng memandang senang, dengan beberapa jejak serangan berkedip di matanya. Untuk waktu yang lama, Wu Xuang telah menjadi keberadaan misterius dalam anisasi, sangat kuat, dan bahkan mulai menantang 3 raja terkuat. Raja pernah menegaskan bahwa anak ini akan melampaui kita suatu hari nanti. Pada hari itu, di pusat medis Xianhong, Wu Xuang membunuh pembunuh medali perak dengan satu gerakan, yang menyebabkan gelombang kekacauan di dinasti darah hitam, yang membuatnya naik ke puncak legenda. Pertempuran antara Wu Xuang dan Yang Fan adalah sebuah misteri, dan apa yang terjadi di oasis di Gurun Yanyu bahkan lebih merupakan misteri besar. Sore itu, Yang Fan berkata kepada Zheng Xiaoman, tidurlah lebih awal, serahkan tempat ini padaku. Di malam hari, Yang Fan duduk di ruang kerja di aula dalam pusat medis, dan Hu Fei berdiri di sampingnya. Kakak Yang, bisakah kamu mulai berbicara? Hu Fei berkata dengan penuh harap, siapa yang akan menang dan kalah dalam pertempuran menentukan antara kamu dan Wu Xuang. Setelah bergaul begitu lama, persahabatan antara Hu Fei dan Yang Fan semakin kuat dari hari ke hari. Sudah waktunya untuk memulai. Yang Fan mengangguk. Memanggil. Pada saat ini, sesosok muncul di luar. Seorang wanita dengan gaun biru muncul di samping Yang Fan. Hu Fei mengenal Ling Feng, jadi dia tidak menghentikannya. Penatua, tolong bicara, Ling Feng akan mendengarkan dengan cermat. Kata Ling Feng dengan hormat, jika aku memberitahumu ini hari ini, apakah Raja Dinasti Darah Hitam akan mendapatkan konten ini keesokan harinya? Yang Fan bertanya dengan setengah tersenyum. Ini Ling Feng mencekik kata-katanya, dan berkata jika sesepuh memintaku untuk merahasiakannya, Ling Feng tentu saja tidak akan memberi tahu Raja. Cerita, Yang Fan tertawa, dia langsung jatuh ke dalam ingatan yang dalam, emosi di wajahnya terjalin. Ruang kerja sepi, Hu Fei dan Ling Feng diam. Pada saat tertentu, Yang Fan bahkan menutup matanya, dan suaranya yang dalam terdengar di pusat medis kota yang damai ini. Angin menderu, pasir kuning mengepul, dan oasis menjadi gelap dan kacau. Di sini, sepertinya mengalami pertempuran yang epik. Sebuah lubang besar yang dalam yang bukan milik tempat ini tiba-tiba muncul di oasis gurun ini. Berdebar, berdebar, kedua sosok itu jatuh ke tanah hampir bersamaan. Luka yang mengerikan muncul di dada Yang Fan, dan pelangi cahaya pedang yang menyilaukan muncul di benaknya, menyebabkan rasa sakit yang tajam di jiwanya. Tubuhnya berjuang di tempat, wajahnya berkerut, dan ekspresinya menyakitkan. Jika bukan karena sebagian dari pikirannya untuk tetap berada di ruang Xianhong, hanya luka pedang yang mengerikan dari tubuhnya akan menyebabkan dia langsung mati. Pedang ini benar-benar melewati belenggu tingkat rendah dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika sedikit lebih kuat, itu hampir bisa menghancurkan tubuh dan jiwa Yang Fan secara langsung, bahkan jika ada ruang peri, itu tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, Wu Xuang setengah berbaring di tanah, tangannya gemetar, memegang erat pedang yang ditancapkan ke tanah. Gumpalan cahaya redup seperti tentakel membakar tubuhnya, yang sulit untuk ditelan apapun yang terjadi. Lampu suram ini awalnya milik api setan hantu. Sebagai gantinya, ketika api ajaib bertabrakan dengan cahaya pedang, Yang Fan mampu menyerang api ajaib di tubuh Wu Xuang. Pada saat ini, kekuatan Wu Xuang hampir habis, jiwanya bergetar, dan tubuhnya disiksa gelombang demi gelombang. Tapi di mata Wu Xuang, ada pedang yang samar dan berkabut, yang membuat keinginannya 10 kali lebih kuat, jiwanya abadi, dan semangat juangnya abadi. Keinginannya yang kuat memungkinkan dia untuk bertahan hidup, dan beberapa jejak niat pedang secara bertahap terpancar dari tubuhnya. Kamu belum mati. Wu Xuang menggertakkan giginya, dan matanya tertuju pada wajah Yang Fan yang sangat kesakitan saat ini. Mati. Bagaimana aku bisa mati seperti ini? Yang Fan sangat lemah, dan tubuhnya mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Dia hampir tidak bisa berdiri, tetapi tidak bisa berjalan. Menahan siksaan, Wu Xuang berdiri sambil menopang pedangnya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Yang Fan tersenyum dingin. Aku tidak bisa membunuhmu. Wu Xuang mendengus. Aku terkejut dengan kemampuanmu untuk bertahan hidup. Apakah kamu mengolah kebenaran dan setan? Yang Fan tidak bisa menyangkalnya sambil tersenyum. Segera, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan sedikit mengejek, apakah kita bisa keluar dari gurun ini hari ini atau tidak, tidak diketahui. Dikelilingi oleh badai pasir yang mengamuk dan menderu, angin terus berlanjut, dan orang biasa bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Keduanya berada di lubang yang dalam, dan dampaknya minimal.
Namun, Wu Shuang tahu bahwa kesulitan dan rintangan yang mereka hadapi bukan berasal dari faktor alam tersebut melainkan dari orang-orang di padang pasir. Papa, tepuk tangan terdengar dari luar lubang besar, dan suara seorang pria parubaya datang tes-tes pertempuran yang luar biasa. Huang benar-benar beruntung. Seorang biksu dalam masa konsentrasi harus menjadi sesepuh dari sekte tertentu di oasis. Semut, Wu Shuang sama sekali tidak menatap pria parubaya itu. Hehe, aku semut. Jika sebelum kamu bertarung, itu benar. Tapi sekarang senjata ajaib, batu roh, slip giok, dan hidupmu semua ada di tanganku, kata pria parubaya. Itu dengan senyuman. Yang Fan memiliki wajah kesakitan dan perjuangan, tetapi di akhirnya berdiri teguh, menatap pria parubaya itu, dan berkata-kata demi kata saya khawatir Anda tidak akan beruntung. Setelah selesai berbicara, dia berjalan perlahan menuju Wu Shuang. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Wu Shuang membeku, dan dia mengangkat pedang di tangannya. Itu adalah pedang perak tanpa cacat, dingin namun agung, dan memancarkan nafas zaman kuno. Pedang yang kuat akan melonjak darinya. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan ada beberapa peringatan di hatinya, meskipun keduanya terluka parah, mereka tidak semudah yang dia bayangkan. Jika salah satu dari Wu Shuang dan Yang Fan melakukan apapun, sangat mungkin menyeretnya ke dalam masalah. Melihat ini, dia buru-buru mundur beberapa zang, dan berkata kepada beberapa murid di kejauhan minta patriark untuk keluar, dan kita harus menahan keduanya. Ya, segera seorang murid mematuhi perintah dan pergi. Wu Shuang, betapa memalukan dan tidak berdaya mati di tangan semut-semut ini. Yang Fan dengan susah payah berjalan menuju Wu Shuang dan tersenyum pahit. Pria parubaya itu diam-diam memata-matai situasi mereka berdua, tidak berani bertindak gegabah. Apa maksudmu? Warna aneh muncul di mata Wu Shuang. Keduanya saling memandang, seolah-olah mereka bisa mengerti arti satu sama lain. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan heran lebih baik mari kita akhiri hidup satu sama lain. Oke, Wu Shuang setuju dengan tegas, dengan senyum puas di wajahnya lebih baik mati di tanganmu daripada untuk saling membunuh. Akan lebih baik mati di tangan beberapa semut. Melihat pemandangan ini, pria parubaya yang diam-diam memata-matai sangat gembira. Jika kematian kedua orang ini dapat ditukar dengan kematian dari dua orang ini tanpa membayar harga apapun, betapa indahnya hal itu. Sama seperti itu, keduanya mendekat perlahan, terhuyung-huyung, seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Engah, Wu Shuang akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan menusukkan pedangnya ke tanah, nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Dengan plop, Yang Fan setengah berlutut di sampingnya, tetapi meletakkan satu tangan di lengan Wu Shuang. Keduanya segera mulai bersaing. Apakah kamu masih ingin hidup? Yang Fan merendahkan suaranya dan berkata, sulit untuk memahami mengapa kamu rela mati seperti ini. Mati? Tentu saja tidak. Wu Shuang bergumam dengan tatapan bingung di wajahnya, untuk menyingkirkan kegelapan. Zigao Taize, saya telah membayar harga yang begitu tinggi, bagaimana saya bisa rela mati seperti ini? Oke, karena kamu tidak mau mati, lalu berikan hidup Anda kepada saya untuk saat ini. Yang Fan menarik napas dalam-dalam saya hanya memiliki 3 kesempatan, dan cedera Anda tidak terlalu serius, selama saya melarutkan roh api ajaib di tubuhmu, aku dapat memulihkan sebagian dari kekuatan tempurmu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Wu Shuang menutup matanya, perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan, dia merasa bahwa Yang Fan melarutkan siksaan yang tidak manusiawi di tubuhnya. Jangan melawan. Yang Fan membisikkan 4 kata. Jangan melawan. Begitu Yang Fan selesai berbicara, dia perlahan membuka tangan kirinya, memperlihatkan cincin abu-abu perak sederhana, yang tampak biasa. Mata Wu Shuang tertutup rapat, tenang seperti air, dia merasa ditarik oleh kekuatan misterius dan memasuki ruang yang aneh. Ini adalah ruang mati dan sunyi, dikelilingi oleh warna merah dan hitam, hanya tanah di bawah kakinya yang berwarna hijau, dan aliran kehidupan murni, seperti sumber, menyatu ke arahnya. Ini, Wu Shuang bingung dan kaget. Xian Hong Space, kamu adalah orang kedua yang memasuki tempat ini. Yang Fan berdiri di sampingnya dan mendesah pelan. Jika bukan karena kesulitan yang akan datang, dia tidak akan membiarkan Wu Shuang memasuki tempat ini untuk memulihkan diri, meskipun ruang Xian Hong bukanlah milik pribadinya. Wu Shuang hanya merasa vitalitas di tubuhnya sedikit penuh, dan energi serta semangatnya pulih dengan cepat, dan luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Yang Fan menyilangkan kakinya di sampingnya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan gelombang cahaya hijau, yang beredar tanpa henti. Di luar tanah hijau adalah tanah kematian.
Bahkan jika biksu tingkat tinggi masuk, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kata Yang Fan dengan ringan. Aku masuk ke sini, sepertinya aku tidak bisa lagi mengendalikan hidupku sendiri. Ushuang menatapnya dengan mata yang sangat tajam. Yang Fan mengangguk setuju masuk ke sini, aku dapat dengan mudah membunuhmu, bahkan jika seorang biksu tingkat tinggi masuk, aku dapat membunuhmu. Ushuang menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan ruang. Ini, dan berkata dengan suara rendah tempat ini memberi saya perasaan yang sangat aneh, keberadaan seperti apa itu. Ruang ini bukan milik saya, yang hanya memiliki sebagian kecil habitat di sini, dan saya hanyalah pelopor di sini. Yang Fan berkata dengan ringan. Wildlander, tanah mati di sekitar kesadaran Ushuang menggelengkan kepalanya apakah benar-benar ada makhluk lain di sini. Yang Fan terdiam, dia tidak yakin tentang ini, dia mendengar apa yang dikatakan anak guk-guk itu. Secara teori, sebenarnya pasti ada. Di sisi lain tanah hijau, di depan sebuah paviliun antik, terdengar suara seekor anak guk-guk. Kamu Ushuang menatapnya. Anak guk-guk itu meliriknya dengan mata menyipit, dan berbisik jadi dia. Ketika Ushuang menghadap anak guk-guk itu, dia tiba-tiba memiliki ilusi terlihat. Sekarang bukan waktunya untuk basa-basi, kita harus berurusan dengan ikan kecil itu. Pikiran normal Yang Fan kembali ke ruang nyata. Apakah kamu sudah memulihkan kekuatan sekarang? Yang Fan berdiri dan menatap Ushuang. Seharusnya tidak masalah berurusan dengan beberapa semut. Ushuang mengeluarkan pedangnya, dan dengan suara cus, dia melayang dan kembali keluar lubang. Trauma mental Yang Fan sangat serius, dan rasa sakitnya sangat parah. Dengan sedikit keberuntungan, dia melompat keluar dari lubang besar yang dibuat oleh mereka berdua. Tidak bagus. Kultivator Parubaya pada tahap konsentrasi terkejut, dan buru-buru mundur. Mati. Mata Yang Fan menyipit, dan dia mengangkat tangan kirinya. Tubuh kultivator Parubaya membeku, matanya menjadi gelap, dan pikirannya secara paksa ditarik ke ruang yang tidak dikenalnya. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan telah menghancurkan tenggorokannya. Pada saat yang sama, di ruang nyata, dia jatuh, tenggorokannya hancur, dan dia mati. Adegan seperti itu mengerikan, kematiannya tidak bisa dijelaskan, dan tubuh musuh bahkan tidak tersentuh. Seorang tetua sekte yang berada dalam masa konsentrasi terbunuh tanpa perlawanan apapun. Ini adalah kemampuan khusus Yang Fan Xianhongji, pemanggilan wajib. Lonjakan yang tak tertahankan. Keberadaan apapun yang lebih rendah dari levelnya dapat langsung dipanggil oleh cincin Xianhong untuk memantulkan ke ruang Xianhong. Begitu Yingshen mati, tubuh utama akan mati pada saat bersamaan. Lari. Biksu lainnya buru-buru melarikan diri ke bagian dalam sekte, mencoba bersembunyi untuk melindungi formasi. Lihat dirimu. Yang Fan jatuh ke tanah dengan lemah, menghabiskan banyak mana. Serahkan padaku. Ushuang berpakaian putih, mengambang di angin dan debu, dengan lembut mengayunkan pedang tak tertandingi di tangannya, dan cahaya dingin berkedip. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia dapat dengan mudah memanen kehidupan, gerakannya anggun dan berdebu, mengubah ilmu pedang biasa menjadi keajaiban, dan naik ke ranah artistik. Yang Fan menatap gerakan dan napasnya, dan tidak bisa tidak mendapat banyak manfaat. Dia harus mengakui bahwa Ushuang terlahir sebagai ahli ilmu pedang, seolah-olah dia dan pedang itu dari jenis yang sama, dan pemahamannya tentang pedang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, Ushuang merenggut nyawa puluhan biksu, termasuk dua sesepuh dalam masa konsentrasi. Orang gila yang berani, beraninya kamu bertindak liar di gerbang bulan dinginku. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih datang dari udara dengan penggaris biru. Patriark telah keluar. Segera, para murid dari Sekte Hanyu, yang awalnya tersebar di pasir, bergegas menuju Yang Fan dengan semangat juang yang tinggi. Suara mendesing. Pria tua berjanggut putih itu terbang dalam sekejap mata, dan tekanan spiritual yang kuat melonjak dari tubuhnya, yang membuat ekspresi Yang Fan berubah. Seorang ahli dalam periode pembangunan pondasi. Sekte kecil biasa memiliki patriark atau keliau pada masa pendirian yayasan, jika tidak, sekte lain akan menelan mereka sejak lama. Saya tidak memiliki cukup energi saat ini, saya hanya dapat menampilkan 10 hingga 20% dari kekuatan saya khawatir saya bukan lawannya. Ushuang Yang Fan mengirimkan transmisi suara. Saya hanya dapat mengambil tindakan pada saat-saat kritis. Yang Fan juga mengetahui krisis situasi saat ini, jadi dia memanfaatkan waktu untuk pulih. Keahlian rahasia Xianhongji, pemanggilan wajib, hanya bisa digunakan 3 kali sehari. Ini adalah rasa sakit di pantat setiap kali saya menggunakannya.
Suara mendesing. Ushuang mengabaikan lelaki tua berjanggut putih itu, sosoknya beterbangan seperti debu, berkedip di oasis, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia dapat dengan mudah mengambil nyawa seorang biksu berpangkat rendah. Ambil hidupmu. Melihat dia membantai muridnya sendiri, pria tua berjanggut putih di tahap pendirian yayasan menjadi marah, dan menembakkan tripod perunggu dari tangannya, membawa kekuatan yang kuat ke arah Ushuang Hou. Ushuang hanya merasakan kekuatan hisap, dan tubuhnya tanpa sadar terbang ke tripod perunggu. Tripod perunggu ini bukan senjata sihir biasa. Yang Fan memandangi tripod perunggu dengan mata membara. Desir. Pada saat kritis ini, tubuh Ushuang memancarkan gelombang cahaya biru, menghilang dari tempat itu, dan muncul beberapa meter jauhnya. Teknik pelarian angin. Pria tua berjanggut putih di tahap pendirian yayasan menunjukkan keterkejutan. Anak laki-laki berpakaian putih di depannya tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, dia juga menguasai teknik pelarian angin magis. Pelarian supranatural seperti itu hanya dapat dipraktikkan setidaknya pada tingkat tinggi, dan metode supernatural sulit didapat. Tripod perunggu ini adalah harta karun Hanyumennya, setelah diaktifkan, sangat sulit bagi biksu biasa dalam periode pendirian yayasan untuk melarikan diri. Suara mendesing. Ushuang berkedip-kedip, pedangnya mematikan, dan dia bisa mengayunkan 4 atau 5 pedang sambil bernafas, dan udara berdarah menyebar di udara. Lari. Seorang biksu mulai mundur dan melarikan diri menuju oasis. Yang Fan mencibir, dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Tubuh biksu yang melarikan diri itu membeku, tenggorokannya hancur, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Setelah itu, dia berdiri, memanipulasi pedang terbang, dan membunuh biksu yang melarikan diri itu. Ah! Mata lelaki tua berjanggut putih itu merah pada tahap pembangunan fondasi, tetapi keterampilan tubuh Ushuang seanggun debu, dan dia memiliki seni angin instan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya, dan jatuh ke Yang Fan, yang terluka parah dan sangat lemah di sana. Bunuh dia dulu. Alam Ushuang sangat tinggi, keterampilan tubuhnya luar biasa, dan dia juga telah menguasai kekuatan supernatural yang mirip dengan teknik pelarian angin. Patriark Baibir tidak dapat membantunya dalam waktu singkat. Namun, Yang Fan di sisi lain terlihat sangat lemah, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Segera, lelaki tua berjanggut putih itu mengendarai penggaris biru dan menembak ke arah Yang Fan, dan tripod biru itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang di atas kepalanya. Segera, hisapan yang tak tertahankan datang. Yang Fan hanya merasakan nafas kematian mengalir ke arahnya, belum lagi dia sekarang, bahkan di masa jayanya, cukup sulit untuk menahan isapan ini. Pada saat ini, ada semburan rasa sakit yang parah dari tingkat jiwanya, dan dia tidak dapat menggerakkan senjata sihir berat dari batu bata biru. Terserah kamu. Yang Fan tersenyum pada Ushuang, membiarkan tubuhnya ditarik ke arah tripod biru di udara oleh pengisapan. Dia mengerti bahwa perlawanannya tidak berdaya. Pada saat kritis terakhir ini, hanya dengan bekerja sama dengan Ushuang dia dapat membunuh lelaki tua berjanggut putih itu. Jika tidak, keduanya akan terkubur di gurun tanpa batas ini. Meskipun keterampilan tubuh Ushuang luar biasa, dia hanya bisa pergi dalam waktu singkat, tetapi dia tidak bisa lepas dari kejaran pria tua berjanggut putih. Di luar, dalam sekejap, pedang menusuk yang membawa tren umum dunia datang dari belakang, dan konsep artistik kendo tertinggi mendekati tingkat jiwa lelaki tua berjanggut putih itu. Saat pedang diayunkan, wajah Ushuang menjadi pucat. Pedang ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Pria tua berjanggut putih itu langsung merasakan krisis yang fatal, dengan desiran penggaris biru di bawah kakinya, dia muncul di tangannya, dan dengan lambaian satu tangan, lapisan cahaya segera terbentuk, berubah menjadi 3 warna lampu, 3 warna merah, biru dan hijau. Engah, energi pedang yang kuat menghantam cahaya Qian, dan lelaki tua berjanggut putih itu gemetar dalam kehampaan, dan masih ada serangan pedang yang menembus ke dalam jiwanya. Segera, sosoknya berkedip, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan pikirannya rusak. Namun, kekuatan Ushuang sudah habis, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pria tua berjanggut putih itu menunjukkan beberapa senyuman kemenangan. Kemudian, pada saat ini, Yang Fan, yang berada di udara, perlahan mengangkat tangan kirinya. Tubuh lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba membeku, dan senyum di wajahnya juga membeku. Desir, dia memasuki ruang yang aneh, berdiri di atas sebidang tanah hijau, dikelilingi oleh tanah kematian yang tak berujung, nafas kematian yang terus-menerus membuatnya gemetar. Di mana tempat ini? Patriark Baibir baru saja menyadarinya, tetapi menemukan bahwa tenggorokannya telah dicengkeram oleh seorang pria. Itu kamu. Pria tua berjanggut putih itu memandang pemuda itu dengan tak percaya seolah disambar petir.
Bukankah dia pemuda yang lemah itu? Apa yang terjadi? Tempat apa ini? Pria tua berjanggut putih itu bertanya-tanya apakah dia telah memasuki ruang mimpi. Legenda mengatakan bahwa ada kekuatan gaib yang aneh di dunia budidaya abadi. Seorang kultivator dapat memasuki mimpi lawan dan kemudian membunuh musuh dalam mimpi tersebut. Klik, Yang Fan tampak acuh tak acuh, dan meremas keras dengan tangannya, menghancurkan tenggorokan lelaki tua berjanggut putih itu. Pada saat yang sama, Patriark berjanggut putih yang berada di tengah oasis gurun langsung mati, dan tenggorokannya juga remuk. Mati, tidak ada perlawanan. Yang Fan menarik napas ringan dan jatuh ke tanah. Memanggil secara paksa, tanpa membayar harga, hanya ada sekitar 50% kemungkinan untuk berurusan dengan biksu dengan level yang sama. Dia hanya memanfaatkan momen ketika jiwa lelaki tua berjanggut putih itu terluka dan cacat muncul di benaknya, dan dia berhasil dengan mudah. Sungguh menakutkan membunuh biksu dengan level yang sama dalam hitungan detik tanpa suara dan tanpa perlawanan. Yang Fan menatap para murid dari Sekte Hanyu yang mengelak di sekitar, berjalan menuju Wushuang dengan goyah, dan menahan rasa sakit yang parah di tingkat jiwa. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk tertidur tanpa memikirkan apapun. Namun, hanya satu atau dua murid Sekte Hanyu yang menunjukkan kebencian bisa mengakhiri hidupnya. Karena sekarang dia hanya memiliki kekuatan yang tersisa untuk berjalan. Satu langkah dua langkah. Langkahnya menjadi semakin ringan, seolah-olah dia akan jatuh setiap saat. Wushuang berbaring di sisi lain tanpa kekuatan, dan Yang Fan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia sekarat, ayo bunuh dia dan balas dendam kepala dan patriark. Mata biksu muda itu merah. Pergi, ayo pergi bersama. Para biarawan ini perlahan mendekat. Berdebar. Yang Fan jatuh di samping Wushuang, meletakkan tangannya di bahunya, dan menghela nafas terserah kamu tangannya. Tampaknya memiliki kekuatan sihir, dan ekspresi di mata Wushuang mulai pulih, secara bertahap meningkat kekuatan. Pada saat ini, sisa murid dari Sekte Hanyu telah memaksa mereka. Bunuh dia, bunuh mereka. Siapapun yang membunuh mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte yang baru. Yang Fan tersenyum dan perlahan mengangkat tangan kirinya yang mati. Ah! Murid-murid Sekte Hanyu ini terkejut dan memandangnya dengan ketakutan di wajah mereka. Baru saja, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pemuda misterius ini dengan santai mengulurkan tangannya dan langsung membunuh leluhurnya. Begitu Yang Fan mengangkat tangannya, para murid Sekte Hanyu ini sedikit takut dan tidak berani bergegas. Faktanya, hanya Yang Fan sendiri yang mengerti bahwa teknik rahasia yang sombong ini hanya dapat digunakan 3 kali sehari, dan frekuensinya hari ini telah mencapai batas atas. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah menunda waktu dan memberi kesempatan pada Wushuang. Setelah beberapa saat, Yang Fan tidak menggunakan keterampilan rahasia apapun, dan tersenyum pada murid-murid Sekte Hanyu ini. Kami ditipu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Tiba-tiba seseorang mengerti. Bunuh. Ayo bunuh bersama. Segera, beberapa orang yang berani bergegas mendekat. Saat ini, Wushuang berdiri perlahan. Berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan? Yang Fan bertanya. 10%, jawab Wushuang. Yang Fan menghela nafas lega dan mengangguk 10% sudah cukup. Semua murid lainnya adalah aliran pemurnian Qi, dan Wushuang memiliki kekuatan 10%, yang cukup untuk menghadapi mereka. Suara mendesing. Wushuang melayang, dan kemudian bayangan putih dengan gerakan aneh melayang di oasis gurun, membunuh orang tanpa jejak, awan tenang dan angin sepoi-sepoi. Yang Fan berjuang untuk berdiri dan dengan enggan mengorbankan pedang King Feng, senjata spiritual tingkat rendah. Jangan simpan satu pun dari mereka, bunuh mereka semua. Yang Fan berkata dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Pedang terbangnya ditujukan khusus untuk para biksu tingkat rendah yang berniat melarikan diri. Sesaat kemudian, semua murid Sekte Hanyu di oasis terbunuh. Wushuang terengah-engah lagi dan lagi, pedang itu tertancap di tanah dan tidak jatuh. Masih ada di bawah tanah, kata Yang Fan dengan ringan. Maksudmu, tanya Wushuang. Miemen. Yang Fan membisikkan dua kata. Ya, Miemen. Wushuang mengangguk, matanya tenang, dan dia berdiri dengan kemauan yang kuat. Setelah itu, keduanya bolak-balik melalui oasis gurun, dengan mudah menemukan gua bawah tanah satu persatu, dan membantai murid-murid Sekte Bulan Dingin yang tersembunyi itu satu persatu. Setelah melakukan semua ini, mereka berdua berbaring tak berdaya di oasis yang dipenuhi pasir kuning, lalu keduanya pingsan. 3 hari kemudian, dua sosok amburadul dari belakang, satu hitam dan satu putih, berangkat dari oasis saat senja turun, pergi ke dua arah. Kemudian,
Pertempuran diselesaikan. Misteri itu akhirnya terpecahkan. Pusat medis Puai di kota Wuliu. Di ruang belajar di bawah cahaya, suara Yang Fan juga berhenti. Hu Fei dan Ling Feng terkejut dan menghela nafas, masih tenggelam dalam suasana yang tak terlukiskan. Tentu saja, ada beberapa perbedaan antara versi yang dikatakan Yang Fan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dia memodifikasi beberapa detail dan menyimpan kartu Hall dan kartu trufnya. Setelah pertempuran yang menentukan, kamu harus memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Wu Shuang, kata Ling Feng. Yang Fan berkata dengan dingin, dia juga memiliki banyak kesempatan untuk membunuhku. Jika salah satu dari Wu Shuang dan aku memiliki sedikit perbedaan pendapat, maka kita berdua tidak akan pernah bisa hidup. Yang Fan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat di tempat yang jauh, arah. Di sana, setelah pertempuran yang menentukan dengan Wu Shuang, dia berpisah. Pada saat perpisahan, Wu Shuang berpakaian putih, dengan pedang dan lengan baju, hanyut. Adapun trofi yang tersisa, semuanya milik Yang Fan. Saat itu, Yang Fan bahkan sedikit malu menerima semua hal ini. Tahukah Anda, di antara piala-piala tersebut, ada harta karun gerbang bulan dingin. Belakangan, dia mengetahui dari slip batu giok Patriark Baibirt bahwa 1000 tahun yang lalu, Hanyumen adalah sekte yang kuat yang membudidayakan keabadian, dan bahkan ada biksu berpangkat tinggi di sekte tersebut. Tripod Qian, bernama Dongsu Baoding, telah diwariskan selama ribuan tahun, dan itu adalah harta langka dengan kekuatan gaib yang luar biasa dibandingkan dengan senjata spiritual kelas atas, itu tidak buruk sama sekali. Penggaris biru yang digunakan oleh lelaki tua berjanggut putih itu disebut penguasa 3 roh, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan merupakan senjata spiritual bermutu tinggi yang berharga. Selain itu, Yang Fan memperoleh slip giok yang tak terhitung jumlahnya, buku-buku kuno, batu roh, bahan, del. Dengan memusnahkan sekte kecil budidaya abadi. Yang Fan samar-samar masih ingat apa yang dikatakan Wu Shuang sebelum pergi teman, aku pergi. Teman, Yang Fan terkejut. Wu Shuang tidak menoleh ke belakang, dan berkata perlahan di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat membiarkan saya mempercayakan punggung saya kepadanya. Yang Fan ingin berbicara pada saat itu, tetapi tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa satu kalimat. Tentu saja, dia juga tidak bisa melihat ekspresi Wu Shuang, keduanya saling membelakangi. Juga, pertempuran kita masih belum berakhir, kecuali salah satu dari kita dapat sepenuhnya menyerahkan yang lain. Wu Shuang pergi tanpa jejak asap. Yang Fan tahu bahwa Wu Shuang kesepian, dia tidak punya ayah atau ibu, tidak punya keluarga, satu-satunya orang yang sangat dia cintai, tetapi dia tidak bisa dekat. Oke, ini adalah akhir dari ceritaku. Yang Fan menghela nafas, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat untuk mengantar para tamu. Ling Feng dan Hu Fei masih memiliki ekspresi yang belum selesai di wajah mereka. Saya merasa bahwa cerita sesepuh tampaknya menyembunyikan sesuatu, dan disitulah letak jiwanya. Ling Feng memandang Yang Fan dan berkata secara intuitif. Yang Fan tersenyum ringan. Mungkin beberapa tahun kemudian, saat bertemu Wu Shuang lagi, keduanya masih akan bertarung besar. Namun kenangan akan dua perpisahan itu hanya akan terkubur di lubuk hatiku. Ling Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Fan, merasa sedikit kecewa, dia merasa baru saja mendengar cerita yang tidak lengkap. Malam itu, Yang Fan membenamkan dirinya di ruang Xianhong dan menyembuhkan luka jiwanya seperti biasa. Pada saat ini, dia menangkap jejak fluktuasi jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di ruang Xianhong. Ini mengejutkannya. Selain dirinya, sepertinya dia belum pernah melihat makhluk hidup lain di ruang ini. Fluktuasi jiwa yang aneh itu membuat hati Yang Fan bergetar. Dia telah mendengar anak guk-guk itu mengatakan bahwa ada perintis lain di ruang Xianhong, dan dia bukan satu-satunya makhluk di sini. Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling. Di luar tanah hijau, ada kesunyian yang tandus dan mati, tak terbatas, dan alam semesta dapat meluas sejauh ini. Unit konvensional tidak dapat mengukur ukurannya. Tidak ada yang aneh. Tatapan Yang Fan jatuh ke tanah hijau tanpa sadar. Di sudut itu, ada sepasang sepatu bot perak usang, memancarkan gelombang jiwa bernada rendah, sangat lemah, bahkan dalam keadaan bodoh. Ini adalah hati Yang Fan berkedut, dan wajahnya terkejut. Sepasang sepatu bot rusak ini awalnya diperoleh dari lelang paviliun harta karun Yun Feng terakhir pada saat itu. Saya merasakan gelombang kehidupan dari benda ini, jadi saya mengambilnya secara tidak sengaja. Sudah bangun. Anak guk-guk itu berdiri di samping loteng dan berkata dengan tenang. Dulu, ada gubuk beratap jerami di belakangnya, dan pantas untuk dibaringkan di sana. Namun kemudian,
Gubuk jerami itu diubah oleh Yang Fan menjadi loteng dengan ketinggian lebih dari 10 kaki, sekarang tinggal di sana sepertinya tidak berarti. Bangun! Yang Fan sangat penasaran, dan begitu dia mengulurkan tangannya, gelombang cahaya zamrud menyelimuti sepatu yang rusak itu, dan muncul di tangannya dengan desiran. Saat ini, sepasang sepatu bot perak tersebut masih sangat lusuh, tidak berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah ia memiliki sedikit lebih banyak spiritualitas, menjadi lebih cerah, dan tidak lagi terlihat seperti benda fana. Ternyata apa yang diketahui anak Guk-Guk tentang kebangkitan mengacu pada spiritualitasnya. Mungkinkah senjata ajaib ini memiliki rohnya sendiri? Yang Fan diam-diam terkejut. Sejauh yang dia tahu, alat sihir biasa, senjata roh, dan bahkan senjata sihir tidak memiliki senjata roh. Tetapi beberapa harta roh kuno dalam legenda mengatakan hal ini. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Yang Fan menghela nafas pelan sayang sekali Xian Hong Space hanya memperbaiki spiritualitasnya, tetapi bahan yang rusak tidak dapat diperbaiki. Yang Fan belum pernah melihat bahan sepatu bot ini sebelumnya, dan terlihat sedikit seperti bulu. Pada saat ini, spiritualitas sepatu bot baru saja terbangun dari materi ini. Yang Fan merasakan penindasan yang kuat, yang merupakan getaran jiwa yang tak terkendali. Terlihat bahan ini memang tidak sederhana, dan kemungkinan besar terbuat dari bagian-bagian dari beberapa jenis binatang legendaris. Bahannya sangat rusak, dan formasi rune di atasnya tidak berguna. Bahkan jika memiliki spiritualitas, itu mungkin tidak berguna. Yang Fan memiliki beberapa bahan. Meskipun dia memiliki modal sekarang, dia tidak akan cukup sombong untuk berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk memulihkan sepasang sepatu bot perak ini. Aku akan mencobanya dulu. Yang Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencobanya. Untungnya, sepatu itu seukuran orang normal, dan Yang Fan merasa sangat nyaman memakainya. Yang Fan berjalan beberapa langkah, merasa sedikit berbeda. Dengan sedikit usaha, dia melayang, melompat setinggi 2 atau 3 meter. Ringan seperti burung layang-layang. Yang Fan menunjukkan kegembiraan, dan akhirnya menemukan efek ajaib dari sepatu bot itu. Kemudian, sosok yang berkibar-berkibar seperti bulu di tanah hijau ruang Xian Hong. Itu benar, dengan sepatu bot ini di tangan, kecepatan gerakanku meningkat 2 atau 3 poin, dan gerakanku lebih fleksibel dari sebelumnya. Yang Fan sangat gembira. Malam itu, dia tidak pulih dari luka-lukanya, jadi dia langsung meninggalkan kota Wuliu dan datang ke sudut terpencil dan tak berpenghuni. Mengangkat pedang King Feng, Yang Fan mengenakan sepatu perak dan terbang dengan pedang. Kecepatannya meningkat 2 hingga 3 poin, dan konsumsi mana juga lebih sedikit. Yang Fan membumbung tinggi di langit malam sejenak. Pada saat tertentu, dia punya ide, dan pada saat terbang di udara, dia hanya mencabut pedang King Feng. Suara mendesing. Mengenakan sepatu bot ini, dia mulai berjalan di udara, bergerak seperti burung layang-layang terbang. Ada efek yang luar biasa. Yang Fan mengerti bahwa jika dia memakai sepatu bot ini, dia akan lebih fleksibel dalam bertarung di udara. Selain tidak dapat menggunakan teknik teleportasi, identitas fleksibel Yang Fan di udara sebanding dengan Wu Shuang sebagai seniman bela diri. Sepatu bot ini sangat bagus. Setelah memakainya, saya merasa terbang menembus awan. Itu sebabnya saya menamainya, disebut sepatu Xiang Yun. Yang Fan merasa nama ini sangat cocok. Saat menamai sepatu bot itu, Yang Fan merasakan gelombang jiwa aneh datang dari sepatu bot Xiang Yun di bawah kakinya. Tiba-tiba, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Desir, cahaya perak menyala di kehampaan. Saat berikutnya, dia muncul 10 kaki jauhnya. Ilusi, Yang Fan hampir terpana. Baru saja, sepatu bot Xiang Yun di bawah kakinya menghasilkan gerakan seperti teknik melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia terus bergerak melalui kehampaan, dan menemukan bahwa kecepatan sepatu bot di bawah kakinya telah meningkat sedikit. Saat ini, saat dia memakai sepatu bot Xiang Yun, kecepatannya bisa ditingkatkan setengahnya. Sepatu yang usang dan tidak lengkap sebenarnya dapat meningkatkan kecepatannya hingga setengahnya. Tahukah Anda, sepatu bot angin legendaris terkenal di antara senjata sihir terbang, tetapi paling banyak hanya bisa menggandakan kecepatan. Jika saya dapat memperbaiki sepatu Xiang Yun, bukankah saya dapat menampilkan kekuatan supernatural yang lebih luar biasa lagi? Yang Fan mencobanya sebentar, merasa sangat puas. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak bisa melakukan teleportasi sekarang untuk kedua kalinya. Yang Fan datang dengan ide lain meskipun senjata ajaib ini rusak, saya pasti dapat mencoba untuk menyempurnakannya setelah saya kembali. Karena sepatu bot ini memiliki spiritualitas, seharusnya mungkin untuk memperbaikinya. Jadi,
Malam itu, dia membenamkan dirinya dalam dimensi Xianhong, dan saat memulihkan diri di dalamnya, dia mulai mencoba menyempurnakan sepatu botnya. Pada awalnya, menyempurnakannya tidak berpengaruh. Kemudian, dia tiba-tiba mengorbankan api setan hantu untuk memperkuat penyempurnaan kesadaran ilahi. Alhasil, pemurnian mulai bekerja, meski kecepatannya tidak terlalu cepat. Yah, alangkah baiknya bisa memperbaikinya. Yang Fan diam-diam senang. Dia berharap untuk mengenakan sepatu bot ini di masa depan untuk terbang di langit, mengendarai awan dan kabut, dan bahkan menampilkan kekuatan magis yang serupa untuk teleportasi sekarang. Keesokan harinya, Yang Fan mendapat berita begitu dia tiba. Adikmu Yang Lei telah meninggalkan kebiasaan. Kultivasinya belum berhasil, dan dia masih dalam tahap tengah berkonsentrasi. Ling Feng, penanggung jawab, menyampaikan pesan itu kepada Yang Fan. Yah, bagus sekali. Terus perhatikan dinamika Yang Jiabao dan Yu Villa, dan hal-hal terkait lainnya. Yang Fan mengangguk. Sekarang adik laki-laki saya telah meninggalkan Bea Cukai, setelah mendengar kabar kepulangannya, masuk akal jika dia harus kembali ke kota Wuliu. Akibatnya, Yang Fan menunggu selama 2 hari, tetapi saudaranya tidak kembali. Di sisi lain, sehari setelah Yang Lei meninggalkan Bea Cukai, Lin Zong yang mundur di kota Wuliu juga meninggalkan Bea Cukai. Setelah Lin Zong mengetahui bahwa Yang Fan meninggalkan Bea Cukai, dia datang untuk melakukan kunjungan khusus. Dia sangat emosional dan bersemangat, dan mengobrol dengan Yang Fan sepanjang sore. Tuanku, Anda akhirnya kembali. Perjalanan Anda ke Kyoto begitu lama. Lin Zong menghela nafas. Yang Fan berkata dengan senyum di wajahnya, saya juga membuka klinik medis di sana, jadi saya menunda untuk sementara waktu. Tuan muda tidak akan meninggalkan kota Wuliu lagi. Lin Zong merasa tidak mungkin baginya untuk menjadi di sana Tik Mahadewa di kota Wuliu untuk waktu yang lama. Yang Fan mengangguk, ya, saya bisa tinggal di kota Wuliu paling lama setengah tahun, dan kemudian saya akan pergi ke tempat lain. Adapun kapan saya akan kembali, sulit untuk ditentukan. Apakah Anda menjalankan Museum Hongyi? Tanda tanya. Lin Zong bertanya. Ya, saya yang membuka klinik ini, kata Yang Fan. Selain itu, saya telah membentuk aliansi dengan keluarga Jingdu Yuan. Keluarga Jingdu Yuan. Lin Zong sangat terkejut. 4 keluarga besar di Kyoto, bahkan di daerah terpencil kota Wuliu, dia seperti petir. Pengaruh keempat keluarga besar tersebut tidak terbatas di Kyoto, tetapi juga cabang di berbagai bagian kerajaan Yuan. Misalnya, benteng keluarga yang pernah menjadi cabang keluarga yang di Kyoto, dan secara nominal ditugaskan oleh keluarga yang di Kyoto. Keluarga Chu di Villa Yu juga merupakan cabang keluarga Chu di Kyoto. Hubungan antara berbagai gaya begitu rumit sehingga sulit dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Lin Zong tidak menyangka Yang Fan akan mencapai prestasi seperti itu setelah melakukan perjalanan ke ibu kota. Xianhong Medical Center, apoteker legendaris nomor 1 di Kyoto, dan keluarga Yuan di belakang layar. Yang Fan tersenyum dengan wajah damai. Jika Lin Zong tahu bahwa dia masih yang lebih tua dari dinasti darah hitam, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Memang, Yang Fan saat ini tidak bisa lagi diremehkan, kekuatan seperti Yang Jiabao dan Yu Villa sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Ngomong-ngomong, kamu masih di Key Cultivation Dzogchen, jadi kamu gagal mencapai tahap konsentrasi beberapa hari yang lalu. Yang Fan merenung. Mata Lin Zong redup, ini adalah kedua kalinya saya gagal dalam serangan. Saya akan tetap dalam keadaan ini selama sisa hidup saya. Tentang ini, saya akan kembali untuk membantu Anda. Kata Yang Fan. Bagaimana keadaan Tuan Muda sekarang? Lin Zong bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa benar-benar menentukan kultivasi sejati Yang Fan. Hehe, aku akan merahasiakan ini untuk saat ini. Yang Fan tampak misterius. Sebenarnya, bukan karena dia tidak percaya pada Lin Zong, tapi dia hanya tidak ingin menyakitinya. Di bawah jurang yang sangat besar, mudah baginya untuk memiliki harga diri yang rendah, ketidakberdayaan, ketidakseimbangan, dan akhirnya kehilangan mental memasuki jalan keabadian. Lalu bagaimana Anda dapat membantu saya memasuki tahap konsentrasi, tuanku? Jika saya dapat memasuki keadaan ini, maka saya dapat memiliki tempat di dunia kultivasi abadi di dekat kota Wuliu, dan bahkan memiliki umur 150 tahun. Jika aku bisa mencapai tujuan ini, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Kata Lin Zong bersemangat. Masa konsentrasi, tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Yang Fan menghela nafas, tujuanmu terlalu kecil. Lin Zong berkata, terus terang aku hanya orang biasa-biasa saja, tidak berbakat seperti Tuan Muda, yang bisa memasuki dunia.
Saya sangat puas selama periode berkonsentrasi. Yang Fan menghela nafas dalam hal ini, saya memiliki pil konsentrasi kelas menengah di sini, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah itu, kami akan mengakhiri hubungan ini. Konsentrasi. Zongpin Pil. Lin Zong terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua dari kalimat itu, tubuhnya bergetar, "Tuanku, apa maksudmu?" Dinasti Qin besar. Cahaya aneh melintas di mata Yang Fan, dan dia menyebutkan serangkaian nama tempat. Ketika Lin Zong mendengar ini, matanya sedikit bergetar, dan perasaan sekecil semut tumbuh di dalam hatinya. Kota Wuliu, Yang Jiabao, Kyoto, Kerajaan Yuyang, 13 Kerajaan Qin Utara, Dinasti Qin besar. Tampaknya ada kekuatan magis dalam suara Yang Fan. Wuliu Town Lin Zong menertawakan dirinya sendiri. Aku sangat kecil, terkurung di tempat kecil ini, melihat langit dari sumur. Apakah kamu mengerti bahwa alasan mengapa aku begitu kecil adalah bahwa saya tidak dapat mengorek ke alam yang lebih tinggi, bakat hanyalah salah satu alasannya, dan visi serta pikiran juga membatasi kemajuan Anda. Kata Yang Fan dengan ringan. Terima kasih atas bimbingan Anda, tuanku. Saya sudah mengerti bahwa jika saya hanya puas dengan masa konsentrasi, akan sia-sia kerja keras saya untuk memasuki dunia abadi dan datang ke dunia ini. Keringat dingin keluar dari dahi Lin Zong. 9 alam membudidayakan makhluk abadi sulit di setiap langkahnya, dan ambang batasnya semakin tinggi di masa depan. Jika masih ada jejak iman yang tak tergoyahkan di hati, pasti ada harapan untuk mencapai tujuan. Tetapi jika hati puas atau pikiran mati, maka tidak ada secercah harapan pun. Yang Fan menghela nafas ringan, itu adalah satu hal untuk dapat dipahami, tetapi untuk benar-benar melakukannya, itu adalah masalah kompleks yang berkaitan dengan tingkat kesadaran spiritual. Baik untuk dipahami, pil Yunsen tingkat menengah ini masih untukmu. Yang Fan tersenyum. Tuanku, Lin Zong mengambil pil Yunsen kelas menengah ini dengan satu tangan sedikit gemetar, tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya saat ini. Sebagai seorang biksu pada periode pemurnian Qi, dia pasti memahami nilai dan efek pil Yunsen tingkat menengah. Dengan bantuan pil Yunsen tingkat menengah ini, dia dapat meningkatkan harapannya setidaknya 50% saat dia mencapai tahap konsentrasi. Ini hanya pil Yunsen tingkat menengah, kamu tidak perlu membawa terlalu banyak beban di hatimu. Kata Yang Fan dengan ringan. Dengan penglihatan dan tinggi badannya saat ini, Yunsen pil kelas menengah tidak lagi menjadi harta karun, dan bahkan dia dapat dengan mudah memperbaikinya sendiri. Tidak, nak, Lin Zong berkata dengan wajah tulus. Mungkin bagimu, Yunsen dan kelas menengah bukanlah apa-apa, tetapi bagi seorang kultivator biasa sepertiku, itu adalah harta yang tak ternilai. Mengandalkan kultivator biasa, mereka tumbuh dari meraba-raba tidak seperti para murid di sekte, mereka bisa mendapatkan sumber daya yang sangat terbatas untuk mengolah yang abadi, apalagi memiliki pil Yunsen kelas menengah. Yang Fan diam-diam menghela nafas, tetapi dia juga mengerti alasannya, dan segera berkata sambil tersenyum, jika adik laki-laki saya yang tidak efektif memiliki setengah dari temperamen Anda, maka saya akan sangat senang. Lin Zong tidak dapat menahan keterkejutannya. Ketika dia mendengar ini, Tuan Yang Lei sangat berbakat. Dia dipromosikan ke tahap konsentrasi pada usia muda. Baru-baru ini, dia telah berlatih keras dan mundur untuk waktu yang lama, yang 10 kali dan 100 kali lebih baik dari saya. Bakat adalah satu hal, temperamen adalah hal lain. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Saya sudah lama kembali, tetapi saya tidak melihat putra ini kembali untuk bersatu kembali dengan kerabatnya. Saya merasa bahwa Tuan Yang dan Tuan Yang Lei. Lin Zong sepertinya berhenti berbicara. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya secara langsung, jangan malu-malu. Cahaya Yang Fan menyala. Aku merasa bahwa meskipun kamu dan dia adalah saudara kandung, tampaknya ada kerenggangan. Kata Lin Zong dengan hati-hati. Gap, mungkin begitu. Yang Fan tidak terlihat tidak senang, tetapi tiba-tiba teringat adik laki-laki yang tidak bersalah dan bergantung padanya dengan segala cara yang mungkin. Sepertinya aku akan mengunjungi benteng keluarga yang besok. Mari kita lihat apa yang leluhur keluarga yang ingin aku lakukan, dan omong-omong, pergi menemui adik laki-lakiku yang tidak memuaskan. Yang Fan memandangi langit di luar jendela dan bergumam jalan. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung, dan hubungan lebih dari 10 tahun ada. Seorang saudara laki-laki harus toleran. Pikir Yang Fan. Tuan muda, kamu akhirnya kembali ke keluarga. Lin Zong berkata dengan senyum di wajahnya. Yang Jiabao hari ini pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Sebenarnya, jika bukan karena adik laki-lakiku, Yang Jiabao, bagiku,
Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan lagi. Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh, dan bahkan ada sedikit rasa dingin di matanya. Ketika Lin Zong mendengar ini, dia tidak bisa menahan perang dingin. Ngomong-ngomong, tuanku, dengan pil konsentrasi ilahi Anda, saya memiliki harapan besar untuk maju ke tahap konsentrasi. Saya berencana untuk beristirahat selama beberapa hari dan terus mencapai tahap konsentrasi. Lin Zong meminta instruksi. Izinkan saya memberi Anda saran, Yang Fan merenung. Tuan, tolong beritahu saya. Dalam waktu setengah tahun, Anda menyimpan pil Yunsen kelas menengah ini di tangan Anda, dan membuat hati Anda damai dan damai, serta menghilangkan semua kekhawatiran dan ketakutan. Kemudian coba gunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyerang periode konsentrasi jika Anda tidak dengan bantuan benda asing, itu akan lebih kondusif untuk terobosan lebih lanjut di masa depan. Kata Yang Fan dengan tenang. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, kata Lin Zong tanpa berpikir. Keesokan paginya, Yang Fan meninggalkan kota Wuliu bersama Hu Fei dan menuju Yang Jiabao. Hei, Yang Jiabao, aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku belum pernah ke sana. Aku tidak tahu bagaimana perbandingannya dengan Villa Yu. Hu Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah berjalan lama, Hu Fei merasa sedikit tidak sabar terlalu lambat, mengapa kita tidak terbang ke sana? Baiklah, kamu bisa terbang bersamaku. Yang Fan berkata dengan tenang, dengan sudut mulutnya mulut sedikit mengerucut. Kamu Hu Fei terdiam. Namun, siapa yang menyuruhnya menjadi pengawal pribadi Yang Fan? Jadi, pedang terbang membawa mereka berdua ke udara. Yu Jian terbang lebih dari 10 kali lebih cepat. Tidak lama kemudian, keduanya terbang ke Yang Jiabao. Terbang langsung, kata Yang Fan ringan. Tempat ini tidak lebih baik dari Kyoto, Anda bisa terbang jika mau, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Memanggil. Cahaya pedang merah menyala terbang di atas langit Yang Jiabao. Lihat, lihat, orang yang kuat dalam masa konsentrasi. Beberapa biksu pemula berseru, sedikit terkejut. Di daerah terpencil seperti Yang Jiabao, para biksu dalam tahap konsentrasi semuanya adalah sesepuh, dan sangat jarang melihat mereka pada hari kerja. Melihat seseorang terbang dengan pedang saat ini agak baru. Berhenti di sana. Yang Fan menunjuk ke halaman tertentu di bawah kakinya. Keduanya mendarat di depan halaman independen ini. Ini adalah tempat aku dulu tinggal. Yang Fan menatap halaman yang sudah dikenalnya di depannya, dengan sedikit nostalgia di matanya. Meskipun dia acuh tak acuh dan tidak memiliki nostalgia untuk Yang Jiabao, setelah lebih dari 10 tahun pasang surut di sini, dia akhirnya memiliki rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Kelihatannya bagus, ayo masuk dan lihat. Hu Fei sangat tertarik dengan tempat itu, dia ingin melihat tempat Yang Fan berlatih. Bagaimanapun, dia mendorong membuka pintu dan berjalan masuk. Kamu tangan Yang Fan terulur di udara membeku, dan dia menarik kembali apa yang ingin dia katakan. Karena dia juga ingin melihat siapa yang pindah ke sini setelah dia pergi. Halamannya sangat sepi, dengan beberapa bunga dan tanaman yang eksotis, memancarkan keharuman yang samar, rumahnya elegan dan rapi, tidak mewah, tapi terlihat sangat hangat. Siapa kamu? Sangat tidak sopan untuk masuk tanpa mengetuk. Begitu. Mereka berdua masuk, seorang gadis pelayan keluar dari bunga setelah mendengar suara itu, dengan wajah agak waspada di wajahnya. Siapa pemilik halaman ini? Yang Fan bertanya dengan lembut. Gadis pelayan itu merasakan kedekatan, semua permusuhan menghilang, dan berkata sambil tersenyum kamu baru saja datang ke Yang Jiabao, kan? Pemilik halaman ini adalah tiba-tiba, sebuah suara menyela kata-katanya haha. Siapa aku? Aku kembali, jadi ini kakak muda Yang. Dengan mencicit, pintu terbuka, dan seorang pemuda tampan berjalan keluar, menatap Yang Fan dengan senyum di wajahnya. 230.